Waktu kecil, aku dan kakak kedua iseng dan ngiler. Kami nekat minum minuman langka punya Lauba. Siapa sangka, baru seteguk. Aku langsung merangkul lengan kakak kedua. Nangis sambil merengek, bilang gak enak badan. Kak, enggak enak. Aku gak enak banget. Mulai sekarang, kamu dilarang sentuh ini lagi. Dengar. Nah, begitu dengar cerita ini, Nona Jingkuan. Nungguin kelima kakakku lagi gak ada. Cuma butuh satu teguk. Dia bujuk-bujuk aku sampai habiskan satu gelas penuh. Jadinya, waktu kakak pertama dan kakak kedua pulang, mereka lihat adik mereka yang biasanya rendah hati dan kalem. Kayak gurita. Nempel mati-matian di badan si Nona. Bangsat, udah gue bilang kan. Dia gak boleh minum, ngerti nggak? Kakak pertama Lusue sampai berkeringat dingin. Melihat lelaki segede itu berdiri. Di atas Pei Ruyan. Xiao Sui, jangan ditarik paksa. Udah, gini aja, aku yang repot dikit. Nanti dia tidur. Langsung kita antar ke kamarnya. Lusue juga udah bingung. Agak merasa nggak enak. Yah, repotin kamu ya. Bibir Pei Ruyan udah nggak bisa dijaga lagi. Kita keluarga, nggak usah basa-basi. Lulu langsung maju buat narik. Kamu gila? Udah gini kondisinya. Masih aja ditarik paksa. Kamu tahu apa? Cepat serahkan dia. Sorot mata Pei Ruyan langsung dingin. Baru mau halangi, tiba-tiba sakit. Aku menggigit dengan mantap di leher Pei Ruyan. Pei Ruyan kaget. Sakit dan geli, dia memicingkan mata. Achen, lepas gigitannya. Lusue takut Pei Ruyan marah. Aku angkat kepala, tatap mata Pei Ruyan dengan tajam. Mama. Apa aku kelihatan kayak punya aura keibuan? Mama. Senyum di wajah Pei Ruyan mulai retak. Lulu menghela napas, lalu duduk. Kalian yang cari, tanggung sendiri deh. Kepala rumah tangga, suruh semua orang mundur. Jangan ada yang mendekat. Ruang makan besar itu tinggal mereka berempat. Mama, kenapa nggak peduli sama aku? Mama, aku Achen, masih ingat nggak? Pei Ruyan diam saja, bikin hatiku sedih. Aku pegang wajah Pei Ruyan dengan dua tangan. Dekatkan ke matanya yang cantik. Ekspresiku polos dan menyedihkan. Aku terlalu dekat dengannya. Dia cuma perlu maju sedikit. Bisa sentuh bibirku. Mama, kenapa diam saja? Aku nungguin Mama bertahun-tahun. Akhirnya Mama balik lihat aku. Mama, di sana baik-baik enggak? Aku bicara sambil mata mulai merah. Lusue duduk di samping Lulu dan tanya. Ada apa sih sebenarnya? Lulu melirik Lusue. Udah begini, kasih tahu juga gak apa-apa. Satu orang lagi jaga Chen, biar dia gak minum lagi. Daya tahannya jelek, segelas langsung mabuk. Kalau udah mabuk, siapa yang dekat, dia pegang dan panggil Mama. Kamu jangan kasih dia minum, jagain ya. Lusue menoleh. Lihat adiknya yang masih manggil Pei Ruyan, Mama. Bukannya belum pernah ketemu. Kok bisa sedalam ini perasaannya? Lulu menghela napas. Sebelum ibuku nikah sama bapaknya, dia udah hidup sama wanita itu. Bertahun-tahun. Waktu kami datang, Achen kurus dan kecil. Badan bisa 2 kali lebih kecil dari anak seumuran. Yang kelihatan cuma sepasang matanya. Kalau nggak tahu, bakal dikira anak pengungsi. Bapaknya nggak jujur. Cuma bilang dia dari kecil sakit-sakitan, susah dibesarin. Ibuku waktu itu dibohongin omongan manisnya. Jadi percaya. Belakangan kami baru sadar, bukan susah dibesarin. Tapi emang nggak pernah dibesarin dengan baik. Nggak cuma kecil, dia juga nggak bicara. Sepatah kata pun nggak. Aku sempat kira dia bisu. Achen waktu itu sebenarnya sangat pengen ada yang nyelamatin dia. Dan satu-satunya sosok penyelamat yang dia pikirkan adalah mamanya yang udah meninggal. Lusue diam. Dia nggak tahu rasa sedih di hatinya setelah dengar ini. Itu rasa apa? Pei Ruyan juga mendengarnya. Pantas saja Achen jarang bicara. Pantas saja Achen selalu merasa tidak aman. Sudah, jangan nangis lagi. Achen anak baik. Ayo kita tidur, ya. Mama, suaramu merdu sekali, aku suka mendengarnya. Beneran? Iya. Tunjukkan jalan, kamarnya di mana? Di sini. Pei Ruyan menopangku. Pelan-pelan kami menuju kamarku di lantai atas. Mama, badanmu harum sekali. Kalau harum, cium saja lebih banyak. Mama, senyummu cantik banget. Seketika, aku mencium pipi Pei Ruyan. Pei Ruyan pun tersenyum semakin manis. Rupanya Mama suka dicium-cium olehku. Aku pun semakin bersemangat memberinya ciuman. Lu Chen. Lulu menoleh melihat adiknya. Kamu diam saja. Kebetulan dia melihatku sedang memegang wajah Pei Ruyan. Terus-menerus menciumnya. Kamu tidak bisa menghentikannya sedikit. Mau kutahan gimana? Dilempar ke lantai saja adikmu ini. Lulu terdiam, karena dia sendiri tidak punya alasan kuat. Tapi dia jadi lebih cerdik. Di perjalanan menuju kamarku, dia berjalan berdampingan dengan Pei Ruyan. Begitu aku terlihat ingin mendekat, langsung tangannya menghalangi. Pei Ruyan jengkel sekali padanya. Akhirnya sampai juga di kamarku. Tapi aku sama sekali tidak mau melepaskannya. Aku mau bersama Mama. Mama sudah datang menjengukku. Kalau aku bangun nanti, Mama pasti sudah hilang lagi. Lepas cepat. Gak mau, malah kupererat pelukanku. Lusue juga ikut membujukku. Achen baik, sudah larut malam, kamu harus tidur. Bicaranya nanti setelah bangun tidur, ya.
Nggak mau. Pei Ruyan menepuk-nepuk punggungku, lalu mengelus pipiku. Sayang baik, kamu tidur yang nyenyak dulu. Besok Mama datang lagi menjengukmu, oke. Aku memandangnya dengan ragu. Besok Mama bawakan makanan enak. Kamu suka makan apa? Permen. Permen warna-warni di dalam kaleng kecil itu. Baik. Kalau gitu, Mama cium aku dulu baru pergi. Nggak boleh. Jangan. Aku baru saja berhasil membujuknya, kamu mau bikin dia rewel lagi. Dia sudah memberiku banyak ciuman. Aku bilang apa? Lulu memalingkan muka, tak tegas melihat. Pei Ruyan membungkuk dan mencium dahiku. Dengan janji akan membawakan permen, akhirnya aku berhasil ditidurkan. Keluar dari kamar, Lulu memandangi Pei Ruyan. Ekspresi puas di wajahnya membuat Lulu kesal. Waktu itu dia mabuk, memeluk anjing Golden Retriever sambil memanggil, Mama. Perlakuan sama, bedanya kamu bisa bicara. Lu Sue menarik lengan Lulu, memandangnya dengan mata menyalahkan. Lalu dia menoleh ke arah Pei Ruyan. Ruyan, maaf merepotkanmu hari ini. Aku juga tidak tahu kalau Aceng setelah minum jadi seperti ini. Lu Sue merasa pusing, tapi suasana hati Pei Ruyan justru baik. Dia melambaikan tangan lalu menatap Lu Sue. Ibunya sudah meninggal, ayah kandungnya bagaimana? Sejak orang tuaku rujuk kembali. Dan kami pindah kembali ke sini, tidak pernah lagi ada kabar tentang dia. Tapi, dulu aku pernah mendengar cerita tentang ayah Aceng. Secara logika, dia bukan tipe orang yang akan melepaskan begitu saja anaknya yang masuk ke keluarga kaya. Mungkinkah dia diam-diam mencari Aceng? Seharusnya tidak. Aceng sebenarnya cukup penakut dan tidak bisa menyimpan rahasia. Kalau memang ada, dia pasti sudah lari memberitahuku. Pei Ruyan melirik pintu kamar yang tertutup rapat, lalu melangkah pergi. Besok pestanya dibatalkan saja. Kali ini Lulu menyela sebelum Lu Sue sempat bicara. Gak usah. Dia minumnya tidak banyak. Tidur sebentar pasti sudah pulih. Sarapan pun tidak akan terganggu. Lu Sue sejak tadi merasa ada yang janggal. Baru sekarang dia menyadarinya. Kondisi Aceng seperti ini, apa dia sendiri tidak tahu? Kalau mengikuti karakter Aceng, dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Tapi tadi, dia jelas-jelas sangat ingin minum. Lulu terkekeh kecil. Dia mabuk sampai hilang ingatan, bangun tidur tak ingat apa-apa. Jadi selama ini dia tidak pernah tahu kalau dirinya cuma minum segelas langsung tumbang. Apalagi tahu kalau setelah mabuk, dia bakal memanggil, Mama, pada makhluk hidup apapun yang dipegangnya. Lupa ingatan saat mabuk, itu nggak boleh. Jadi akhirnya Chen yang dapat untung gratis. Bangun pagi setelah tidur nyenyak, aku merasa jadi makhluk malas. Sampahnya semalam enak banget, lain kali aku mau minum lagi. Kakak pertama jauh lebih royal daripada kakak kedua. Lain kali aku cari kakak pertama lagi buat minta sampahnya. Selesai mandi dan ganti baju, aku turun ke bawah. Sudah bangun, kemari. Lulu menarik kursi di sebelah tangannya. Lu Sue melihat penampilanku yang segar bugar. Langsung tahu kalau aku benar-benar blank semalam. Selamat pagi, kakak kedua. Selamat pagi, kakak pertama. Mari makan. Aku duduk dan menggigit bakpao. Ngomong-ngomong, sampahnya kemarin enak banget. Party hari ini masih ada kan? Boleh minum lagi nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Aneh deh, kemarin kakak pertama bilangnya beda. Minum segelas aja langsung limbung, masih berani minum lagi. Perkataan kakak nggak ada yang masuk ke hati ya. Tapi, aku ingat minum 2 gelas. Terus aku harus puji kamu dong. Wah, Chen hebat, adikku keren banget. Tahan minumnya naik ya. Sudah, dia sudah tahu salah. Jangan diterusin. Nanti nggak minum lagi. Sekarang keluar jadi orang baik. Bukannya minuman kemarin kamu yang kasih. Kakak kedua, aku nggak minum lagi. Kemarin aku yang mau. Bukan salah kakak pertama. Jangan marah. Benar-benar nggak minum lagi. Sudahlah, cepat makan. Bakpaonya sudah dingin. Ngomong-ngomong, pacarku pulang malam ini. Nanti aku perkenalkan ke kamu. Kakak pertama, kamu bawa pacar juga kan? Aku nggak punya pacar. Oh, gitu ya. Berarti kamu sibuk kerja setiap hari. Nggak ada waktu. Muka cemberut terus, mana ada orang normal yang suka. Wajah kakak pertama langsung berubah dingin. Di bawah meja dia menginjak kaki adiknya dengan keras. Chen, party mulai jam 7 malam. Aku sudah siapkan stylist buat kamu. Sore nanti mereka datang. Setelah kamu siap, aku antar kamu ke sana. Kakak, aku agak grogi. Aku nggak jago bergaul. Tamunya cuma yang pernah kamu temui itu aja. Alamatnya nanti aku kirim. Bawa pacarmu datang lebih awal. Oke. Malamnya aku mengikuti Lu Sue. Pelan-pelan berjalan ke arah ya terbesar. Di pinggir dermaga. Ini juga pertama kalinya kami ke sini. Chen, kamu suka yacht? Suka pergi ke laut. Biasa aja sih. Sampai di yacht, aku langsung pengen loncat ke air. Seluruh yacht ini berkesan mahal banget. Tapi di kedua sisinya tergantung spanduk merah besar. Bertuliskan, selamat adik Chen lulus tes kebugaran. Orang lain masuk Tsinghua atau Peking University aja nggak segini. Aku cuma lulus tes kebugaran, tes biasa aja. Pasti ini ulah Xiao Yu. Dia selalu pengen bikin sesuatu romantis, tapi selalu meleset. Kakak, boleh aku pulang nggak? Lu Sue tertawa geli, lalu menepuk kepalaku dengan lembut. Chen, main aja yang seru, yang penting senang. Jangan terlalu banyak tekanan. Ini bukan soal tekanan, tapi soal malu. Kalau aku yang nonton sih senang. Tapi sekarang aku kayaknya yang jadi tontonan. Masuk ke dalam yacht,
Suasana terasa agak aneh. Lulu menggandeng seorang cowok tampan. Duduk sendiri di satu sisi. Sementara Pei Ruyan duduk santai di tengah. Dia melihatku masuk. Jantungnya berdegup kencang beberapa kali. Pemeran utama datang. Dia berbicara dengan lembut, lalu berdiri perlahan. Bahkan sambil berdiri dia menyisir rambutnya. Di kulit putihnya tiba-tiba muncul bekas gigitan yang sangat mencolok. Xiao Yu di samping langsung mata berbinar. Wah, Hizizi yang mendekat juga kaget. Ada apa nih? Kenapa? Ada hal yang aku nggak tahu. Di leher Pei Ruyan ada bekas gigitan bulat. Agak samar yang sedikit kebiruan. Hah? Leher Ruyan? Kamu punya cowok, gigitannya rapi ya? Tapi nggak mungkin, kan kamu nggak dekat-dekat. Sama cowok, ini gimana sih? Ah. Pei Ruyan dengan santai menutupinya dengan rambut. Pandangannya jatuh padaku, lalu berbicara dengan malas. Si kecil ini ternyata sudah kebanyakan minum. Kiki berteriak keras. Tapi kata-katanya yang lain langsung ditutup mulutnya oleh Xiao Yu. Lu Sui dan Lulu sudah pasti tahu dari mana datangnya bekas gigitan itu. Kedua saudari perempuan ini kompak, sama-sama memilih diam. Aku yang sedang asyik mendengarkan jadi kecewa karena ceritanya terputus. Adik laki-lakiku datang. Pei Ruyan menyipratkan matanya ke arahku. Istirahatmu kemarin bagaimana? Pertanyaannya seolah kami berdua sudah sangat akrab. Halo, kakak Ruyan. Wah, adik hari ini tampak sangat gagah. Sudah jadi pemuda besar. Benar-benar berbeda. Halo, para kakak. Xiao Yu melompat maju ingin pamer jasanya. Dik, spanduk ucapan selamat di luar suka tidak? Aku sengaja suruh orang buatkan hurufnya lebih besar dan lebih tebal. Wajahku tersenyum, tapi dalam hati aku memaki dia beberapa kali. Terima kasih, Jilong. Melihat kondisi Achen ini, dia benar-benar blank. Sama sekali tidak ada reaksi. Xiao Yu dan Hizizi saling bertukar pandangan. Nah, adiknya sudah sampai. Pesta kita bisa mulai. Dik, coba kamu sampaikan sedikit kata-kata. Ini terlalu cepat. Aku belum siap mau ngomong apa. Ngomong apa saja yang kamu mau. Hari ini kan merayakan kamu. Kamu buka acaranya. Lalu kita mulai. Aku menengok ke Lu Sui di sampingku. Dia juga kebetulan sedang memandangku. Lu Sui tersenyum lembut. Katakan saja apapun, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku menarik napas dalam-dalam. Mata berbinar, nada suara serius dan tulus. Semuanya, makan dan minum yang enak ya. Pei Ruyan yang tadinya masih kesal. Melihat keluguan dan ketulusanku yang polos. Membuat api dalam hatinya langsung padam. Dia tertawa genit. Adik ini jujur sekali, aku suka. Sini, Jilong izinkan minuman untukmu. Dia tidak boleh minum alkohol, ambilkan jus untuk Aceng. Wah, Nona Pei ternyata sangat perhatiannya. Sepertinya aku sudah ketinggalan banyak cerita. Dia kembali menyapu pandang ke sekeliling. Ini merusak reputasiku sebagai pengumpul informasi nomor 1 di kota. Xiao Yu memang suka bersenang-senang dan mengatur acara. Tidak hanya ada DJ yang mengiringi di tempat, tapi juga menyewa band. Suasana pun langsung menjadi meriah. Sini, perkenalkan. Ini pacarku, Wang Haiyang. Dulu waktu Long Yu dan Hizizi ngejar aku, hadiahnya cuma barang-barang murahan. Lulu justru royal, jam tangan puluhan juta diberikan begitu saja. Aku kira dialah yang paling kaya. Baru hari ini ketemu, aku sadar betapa salahnya penilaianku. Mereka semua punya bisnis, skalanya tidak kecil. Bahkan kenal dengan putri keluarga Jing Xuan. Kalau dibandingkan seperti ini, Lulu hanya bisa disebut orang kaya biasa saja. Aku merasa seperti kehilangan 1 miliar. Dan tidak bisa menunjukkan perasaanku. Kalau tidak, bahkan Lulu pun tidak akan dapat. Kalung itu pernah aku lihat. Tanpa berlian harganya puluhan juta. Kalau pakai berlian lebih mahal lagi. Uangnya pasti dari Lulu. Aceng ini begitu datang langsung jadi pusat perhatian. Para wanita ini semuanya mengelilinginya. Sekarang pura-pura datang mau minta kontak. Benar-benar menjijikan. Lulu menggandeng Wang Haiyang memperkenalkannya padaku. Lalu menatapku. Haiyang, ini adik laki-lakiku. Dia sangat ingin kenalan denganmu. Namanya Wang Haiyang. Seumuran denganmu, panggil saja Kak Haiyang. Aku sangat berkesan dengan Wang Haiyang ini. Suaranya ditelepon lembut dan sopan. Ternyata aslinya lebih maskulin. Tubuhnya bagus sekali. Garis otot di balik kemejanya membuat iri. Kak Haiyang, halo, aku Lu Chen. Panggil saja Achen. Kakak keduaku sering cerita tentangmu. Kami semua penasaran. Seperti apa sih prianya yang bisa membuat kakak keduaku tergila-gila seperti ini? Wang Haiyang tersenyum sopan. Lalu merangkul bahu Lulu di sampingnya. Halo, Achen. Aku ini terlalu dilindungi oleh para kakak. Jarang bergaul dengan banyak orang. Aku tidak menyadari bahwa sikap Wang Haiyang mengandung sedikit sifat menantang. Sekarang hanya dengan polosnya aku merasa senang untuk Lulu. Saat aku ingin mengobrol lebih lama, mendengar ada yang memanggilku di samping, ternyata Lu Sui. Kalau begitu, kakak, Kak Haiyang, silakan bermain dulu. Aku mau lihat apa yang kakak minta. Pergilah, ingat jangan minum alkohol ya. Lulu, kok kamu bisa begitu dekat dengan seorang pria? Itu adikku, ku besarkan sendiri. Masa tidak boleh dekat? Ngomong-ngomong, sepatu yang kamu beli untuk Aceng hari ini, harganya berapa? Biar aku yang ganti. Wang Haiyang tak enak mengaku.
Itu barang KW yang dibelinya, dia cuma batu kecil. Itu cuma oleh-oleh. Untuk adikmu sebagai kenang-kenangan. Mana perlu kamu yang ganti? Siapa suruh aku begitu suka padamu? Kalau gitu kubelikan kamu kartu member game setahun. Nanti kamu bisa ikut adikku ke sana. Oke, Kak, ada apa? Mereka semua sudah siapkan hadiah untukmu. Apapun yang diberi, terima saja dengan lapang dada. Waktu saudara-saudara mereka perlu kasih hadiah. Aku juga tidak pernah ketinggalan. Seperti balas budi gitu ya. Kalau gitu Kak, barang ini nanti kuberikan ke kamu di rumah. Biar modalmu kembali. Lu Sue terdiam sejenak. Adikku mengira aku miskin, tapi memang. Aku tak pernah langsung kasih uang ke Chen. Wajar kalau dia berpikir begitu. Ini salahku sebagai kakak. Dik, untuk perayaan di keluarga Longjie, kamu bisa pakai kartu ini semaumu. Villa pemandian air panas mereka bagus. Bisa buat relaksasi kalau stres belajar. Adikku paling suka yang ini. Kubawakan satu buat kamu coba. Ini sampahnya edisi terbatas koleksi. Makasih Kak Zizi. Sepertinya aku tak kebagian minum. Dengar-dengar anak muda suka nonton pertandingan bola. Kebetulan aku punya beberapa tiket. Nonton bareng teman-temanmu. Ini pemain bola favorit Kiming. Dan tiketnya area VIP pula. Tiket VIP biasanya cuma untuk hadiah. Tidak dijual umum. Sekarang tak perlu minta-minta lagi. Pada akhirnya hadiah dari Kiki. Yang paling cocok di hatiku. Hadiah Kiki sederhana dan jelas. Tak perlu penjelasan panjang lebar. Dengan gembira kusimpan tiket bola itu. Temanmu mana? Belum datang. Perlu dijemput. Mobilnya rusak, dia agak terlambat. Kakak, kamu minum saja. Jangan urus aku. Aku cari kakak kedua main. Mau main di sini saja. Gak apa-apa Kak. Aku mau ngobrol. Sama pacarnya kakak kedua. Biar dia tidak merasa canggung. Sendirian di sini. Aku tak lihat pria itu merasa canggung. Malah bagi-bagi kartu nama. Hampir saja kasih ke semua pelayan. Lagian ini kapal pesiar. Yang harganya selangit. Yang bisa naik pasti orang kaya atau terpandang. Dan itu kesempatan langka. Nanti bisa foto-foto santai. Diposting sebagai foto keseharian. Pasti banyak yang iri. Citra anak orang kaya pun makin kredibel. Kak Haiyang, kakak kedelaku mana? Barusan kulihat. Cuma ngobrol bentar sama kakak. Langsung hilang. Ganti baju, dia capek. Suruh aku istirahat di sini. Kak Haiyang lapar nggak? Mau makan? Aku ambilin. Aku punya tangan kaki, mau makan ambil sendiri. Beda sama yang cuma ngandelin kakak. Sedikit lambat pun, aku tangkap nada sindirannya. Tapi aku tak paham kenapa. Haiyang, Aceng, ngobrol apa? Aceng mau ambilkan makanan buatku. Tapi kamu tahu kan? Aku mau ikut kontes binaraga lagi, takut makan. Badanmu sudah bagus begitu. Takut apa? Makan saja. Gak apa-apa. Aceng, kenapa kamu? Aku membuka mulut, di mata Haiyang terlihat kilasan kabut sesaat. Lalu kuucapkan. Apa tadi aku menolak ajakan adik? Untuk makan bersama. Jadi adik kesal. Dik, kamu kan sudah dewasa. Jangan cengeng begitu. Jadwal makanku sangat ketat. Lulu tahu itu. Iya, dia sangat ketat mengontrol asupan protein dan kalori makannya. Semuanya diatur dengan sangat teliti. Ah Chen, kamu tidak perlu marah karena hal ini. Aku kurang berpengalaman, jadi tidak langsung paham. Ini namanya apa? Sok suci tapi licik. Atau cuma pura-pura baik, mukanya berubah lebih cepat dari lembaran buku. Ah Chen, kemarilah bantu aku sebentar. Baik. Kakak punya teman yang sedikit terluka. Sedang menunggu pertolongan di luar. Tapi, aku agak mabuk. Penglihatanku agak blur, tanganku juga kurang lincah. Tolonglah ya adik, bantu kakak Xiaoyu ini. Oh, baik, aku yang pergi. Orangnya di mana? Udara di luar terasa jauh lebih segar. Aku menarik napas dalam-dalam. Wang Haiyang bermusuhan denganku, ini sungguh tak terduga. Kami belum pernah bertemu. Dari mana datangnya permusuhan ini? Orang bisa berubah secepat ini. Dia bahkan tidak takut aku akan membongkarnya di depan umum. Mungkinkah dia tahu aku tidak akan melakukannya? Atau dia yakin bisa memutarbalikkan fakta? Rasa kagum pada seseorang bisa hilang dalam sekejap. Dulu merasa dia bisa diandalkan. Sekarang hanya merasa lulu buta memilih. Lu Chen, aku menunggu untuk pertolongan darurat. Kau malah jalan-jalan santai di sini. Suara merdu Pei Ruyan tiba-tiba terdengar. Baru aku ingat tadi saat sesi memberi hadiah. Dia tidak ada. Kamu yang terluka? Aku tadi tidak. Tanya pada kakak Xiaoyu siapa yang terluka. Kalau aku, kau langsung tidak peduli. Membiarkanku hidup segan mati tak mau, begitu. Malam ini kau terus ketemu orang yang bermasalah otaknya. Kakak Ruyan, kamu kenapa? Aku sudah bawa kotak P3K. Pei Ruyan sangat kesal, wajahnya langsung berubah. Kau memanggilku seperti itu. Aku mengerutkan kening, menjelaskan dengan tidak serius. Tapi aku memanggil semua orang seperti ini. Aku berbeda dengan mereka. Aku berbeda dengan siapapun, ingat itu. Kira-kira dia ini tipe nona kaya yang dimanja sejak kecil. Jadi tidak mau disamakan dengan orang lain. Luka di mana? Pei Ruyan dengan tajam menangkap suasana hatiku yang buruk. Cepat-cepat mendekat. Siapa yang bikin kamu tidak senang? Katakan padaku. Aku akan membalasnya untukmu. Tidak ada, kalau kamu tidak terluka aku pulang saja. Kiming seharusnya sudah datang. Sambil berkata aku berbalik dan pergi.
Tubuh Pei Ruyan bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Tangannya yang lembut langsung menggenggam pergelanganku. Dia sendiri cepat-cepat menghadang di depanku. Tapi karena memakai sepatu hak tinggi, keseimbangannya goyah dan tubuhnya terjatuh ke dadaku. Tak disangka, hari ini giliranku. Yang menempel padamu tidak mau lepas. Aku mengerutkan kening dan mundur selangkah. Siapa yang menempel padamu tidak mau lepas? Maksudmu, hari ini giliranku, apa? Pei Ruyan akhirnya yakin, kata-kata Lulu itu benar. Ah Chen memang jadi hilang ingatan kalau mabuk. Kejadian semalam. Ah Chen benar-benar tidak ingat sama sekali. Tapi dia tidak sebaik itu. Sudah dirugikan masih bisa menahan diri untuk tidak bicara. Pei Ruyan menyibakkan rambut panjangnya. Memperlihatkan bekas lebam kehitaman di lehernya. Ini gigitanmu, aku sakit sepanjang malam. Kok sekarang mulai pura-pura lupa? Seluruh tubuhku seperti tersambar petir. Terdiam kaku di tempat. Mata menatap tajam pada kulit putih porselen wanita itu. Pada bekas yang jelas terlihat itu. Sudah menggigitku belum cukup. Sekarang mau lihat lagi, ya? Maksudmu, itu gigitanku. Kenapa? Dua kakakmu tidak memberitahumu. Atau kalian bertiga sudah menyepakati cerita. Berencana untuk mengelak sampai mati. Perkataanmu itu, kakakku tahu. Tidak hanya tahu, tapi melihat dengan jelas. Termasuk kejadian kau melecehkanku setelahnya. Aku, Mi, melecehkanmu. Kau juga memelukku erat-erat, tidak membiarkanku pergi. Memaksaku menciummu. Kalau tidak kau akan menangis sampai dunia gelap gulita. Pertama kaliku hilang begitu saja. Bukankah kau harus bertanggung jawab padaku? Kau, tenang, tidak bisa seperti ini. Tidak bisa, kemarin malam aku juga bilang begitu. Tapi kau tidak mendengarkan. Memegang wajahku dan mencium tanpa henti. Bahkan memaksaku menciummu, aku sudah melawan. Hanya dengan beberapa kalimat sederhana, dia berhasil menggambarkanku. Sebagai seorang buaya mabuk yang melecehkan gadis baik-baik. Aku ingin menangis, tapi sekarang belum boleh. Masa iya semua omongannya harus diturutin? Bercanda boleh, tapi jangan keterlaluan. Kalau kelewatan, jadi nggak lucu lagi. Saksi dan bukti, kamu punya buktinya. Masa cuma modal omongan doang nuduh aku? Lagian. Aku punya dua kakak perempuan. Kalau aku benar-benar kelewatan, mereka pasti akan menghentikanku. Aku memang gak punya bukti fisik. Soal dua saksi itu, 80%-nya cuma akan bela adiknya. Sambil memutarbalikkan fakta. Kak Ruyan, kamu kan akrab sama kakak pertamaku. Aku juga teman dekat Kiming. Sudahlah, jangan main-main denganku. Kalau kamu baik-baik saja, aku turun dulu. Kiming sepertinya hampir sampai. Dadah. Achen. Achen, kalau kamu lari satu langkah lagi, aku akan turun dan bilang di depan semua orang. Kalau kamu mencium dan memeliharaku. Kalau kamu nurut, aku belum akan kasih tahu orang lain. Soal kamu melecehkanku. Selain itu, aku nggak main-main. Setiap kata-katanya begitu ringan, tapi menghunjam langsung ke dalam hatiku. Sulit untuk dilupakan. Baru kemudian kusadari. Rasa panas yang asing tiba-tiba membanjiri pipiku. Kak, mana kak kedua? Pacarnya bilang ada urusan, mereka duluan pergi. Sebentar aku antar kamu pulang. Tadi ketemu di luar. Jadi aku ngobrol bentar sama Kak Ruyan. Ketemu kali ini, Pei Ruyan jauh lebih baik dari dulu. Sudah tahu ngobrol sama adiknya teman. Ada kemajuan. Oh iya, tadi kamu nggak bawa HP. Kim Ming nelpon, bilang dia ada acara malam ini. Jadi nggak bisa dateng. Aku bilang akan kasih tahu kamu. Nanti kamu balas pesannya. Hidup Kim Ming jauh lebih bebas dan santai dariku. Mau apa ya langsung dilakukan. Enak banget. Semoga lancar, bro. Ruyan. Semalaman gak kelihatan, kemana aja? Tadi kita semua udah kasih hadiah ke adek. Punyamu mana? Hadiah? Udah disiapin dong. Adik kesayangan keluarga Xiao Sui. Lulus tes fisik. Acara sebesar ini. Mana mungkin Kak Ruyan datang tangan kosong? Achen, Kak Ruyan manggil kamu. Aku tahu dong. Saat dia lewat di sampingku. Detak jantungku langsung berdegup kencang. Mana sempat lagi lihat HP. Ada apa, Kak Ruyan? Selamat ya lulus tes fisik. Dan terima kasih sudah bawa adikku yang kurang berprestasi. Ikut lulus juga. Terima kasih. Ruyan, sekarang kamu juga perhatian banget. Ke anak-anak, lebih baik dari dulu. Kamu jadi lebih perhatian ke anak-anak. Lu Sui itu orangnya begitu peka. Kok nggak sadar kalau Pei Ruyan ternyata suka sama adiknya sendiri. Memang benar kata orang. Tuhan buka satu jendela, pasti tutup satu pintu. Lu Sui nggak punya insting soal ini. Pei Ruyan bertahun-tahun nggak punya pacar. Jalan-jalan juga nggak pernah bawa teman cowok. Jesse itu orang paling top di lingkaran elit. Wajahnya juga nggak perlu diragukan. Pacaran sama dia kayaknya nggak ada ruginya. Kalau Achen, sikapnya gentleman, pendidikannya bagus. Latar belakang keluarganya juga oke. Mending diambil sendiri daripada diberi orang lain. Yang paling penting,
Gak ada yang berani musuhin Pei Ruyan cuma demi Achen. Pei Ruyan ternyata gak berniat melepaskanku. Di matanya, dia sudah cukup baik gak sebut siapa yang menggigitnya. Di depan umum. Adek Achen, cepetan dibuka lihat. Isinya kunci mobil Aston Martin. Lagi pula model khusus. Aku agak bingung kenapa Pei Ruyan memberi mobil sport semahal itu. Aku suka banget, terima kasih Kak Ruyan. Pei Ruyan puas terus ngobrol sama Lu Sui. Kiki datang bawa gelas. Dek, kakak mau tanya sesuatu. Apa itu? Kakakmu kenal sama cowok itu udah berapa lama? Kakakku sama pacarnya. Iya, mereka berdua. Kamu tahu nggak? Aku juga nggak terlalu paham. Aku baru tahu belakangan ini. Mereka berdua kenal dari mana sih? Tempatnya di mana? Kamu tahu nggak? Begitu dengar nama Wang Haiyang, dadaku jadi sesek. Tadi digangguin Pei Ruyan. Rasa kesel yang sempat kulupa itu balik lagi menyerbu. Aku nggak tahu, kakakku nggak pernah cerita soal ini. Kalian lanjutin ngobrol ya, aku lihat-lihat dulu di sana. Nuo Chen, kita tukeran WeChat dong. Kalau nanti Kiming susah dihubungi. Aku mau minta tolong kamu. Sikap Pei Ruyan terlihat sangat tulus. Aku buka kode QR-ku sendiri. Lalu taruh HP di atas meja. Beberapa orang di samping kompak langsung nambahin kontakku. Salam dari yang lain biasa-biasa aja. Tapi pesan pertama dari Pei Ruyan ke aku isinya. Kasih aku nama kontak. Ruyan sayang. Aku beda sama mereka. Kalau enggak, aku bakal. Ancaman. Ini ancaman yang keterlaluan banget. Dengan geram aku cuma bisa marah sebentar. Terus dengan penuh kekalahan, aku ikutin yang dia minta. Ganti nama kontaknya. Dari sana langsung dapat pesan. Dia kirim screenshot buat aku lihat. Kalau enggak, aku bakal. Aku cuma bisa geleng-geleng, sambil nurutin. HP bergetar. Gambarnya nampilin tulisan, Ruyan sayang. Duduk sebelah Lu Sui, aku iseng-iseng mainin HP. Adikku kan pintar sekolahnya. Habis lulus nanti rencananya gimana? Di sekolah ada guru atau temen yang nakalin nggak? Cewek di sekolahnya banyak nggak? Udah punya pacar? Mau cari yang kayak gimana? Adikku masih muda, nggak usah buru-buru pacaran. Iya ya, baru awal 20-an kan? Lebih muda dari kita semua. Udah deh, Aichen aja udah mulai ngantuk. Kita pulang dulu ya? Iya, aku ikut di sampingnya. Sementara 4 cewek lainnya liatin mereka pergi. Dulu nggak pernah nyadar kalau Sui juga suka yang pendiam. Ditambah lagi si kepala batu itu. Ruyan, kayaknya kamu gak bakal lancar deh. Menurutku sih, terang-terangan aja. Dia kan juga jomblo, deketin kamu juga gak rugi. Dasar kasar, kayak kamu gini. Seumur hidup gak bakal dapet suami. Kalian berdua minggir sana. Mereka berdua saling pandang. Satu orang mendengus. Kiki datang lagi bawa minuman. Aku tadi lihat tuh cowok yang kalian berebut. Secara logika, kalian gak seharusnya kejerat dia. Udah biasa lihat yang bagus-bagus, kok masih gak bisa bedain? Bisa gak sih ngomong yang benar? Maksud kamu apa? Hizizi juga nengok ke Kiki. Kiki pura-pura misterius. Pelan-pelan minum seteguk. Cowok itu, aku pernah lihat. Yang nanggung dia masuk penjara. Sekarang dia keluar lagi nyari yang mau nafkahin. Ekspresi Aichen jelas-jelas berubah. Alis Pei Ruyan berkerut. Pei Ruyan mulai bicara. Jelasin, ada apa sih? Pacarnya kakakku gak suka sama aku. Bahkan benci banget. Kesadaran ini bikin hati yang tadinya riang langsung jatuh ke titik terendah. Aku gak ngerti kenapa, dan gak tahu harus tanya siapa. Ngomong ke kakak sulung gak enak. Lagian dia sama kakak kedua juga udah gak akur. Kalau ngomong ke ibu, kayak siram minyak ke api. Cuma bakal ganggu mood liburannya. Kiming lagi sibuk pikirin cewek cantik. Pasti sekarang juga gak sempat mikirin aku. Dengan langkah berat aku balik ke kamar. Tiba-tiba ada telepon suara dari Pei Ruyan. Aku mengernyit gak mau angkat. Tapi di sana orangnya ngeyel banget. Nelpon lagi dan lagi. Jangan-jangan ada hal penting. Kalau nelpon lagi aku angkat deh. Pei Ruyan sabar banget. Setelah nelpon ketiga kalinya. Di sini aku cepat-cepat angkat. Halo. Pei Ruyan habis mandi. Asal pakai gaun tidur. Dia bersandar di sofa. Di sampingnya ada segelas sampanye. Udah tidur? Belum. Mau tidur sih? Ada perlu. Ini maksudnya jangan hubungi kalau nggak perlu ya. Tapi aku memang ada perlu. Gelangku hilang. Coba kamu lihat. Apa ada di kantong jasmu? Ini dia, orangnya datang minta kompensasi. Nah, ketemu. Kapan kamu taruh ini di sini? Sekarang dia nggak ada kesempatan minta kompensasi lagi deh. Kalau gitu, besok aku ambil ke tempatmu. Aku suruh kakakku bawa ke kamu saja. Cara bicaraku nggak terlalu cepat. Suaranya terdengar tenang dan mantap. Seperti kail yang bikin hati Pei Ruyan gelisah. Kamu udah mandi? Sebentar lagi. Biasanya mandi berapa lama? Ini agak melewati batas ya. Pei Ruyan juga sadar, pertanyaannya kurang sopan. Begini, aku mau pakai gelang ini besok. Jadi rencananya mau ambil sekarang. Kamu bisa mandi dulu, jadi nggak ganggu waktu tidurmu. Kalau gitu, aku kasih ke kepala rumah tangga. Nanti kamu langsung ambil sama dia aja. Kan kamu yang bawa gelangku. Bukannya seharusnya kamu kembalikan. Langsung ke aku, itu namanya sopan santun. Aduh, bikin kesal. Waktunya ditetapkan 1 jam lagi. Setelah aku mandi dan ramas rambut. HP-ku bunyi tepat pada waktunya. Halo. Sialong, di luar lagi berangin. Semua di rumah udah tidur.
Aku pegang gelangnya dan keluar dari villa. Dari jauh udah kelihatan Rolls Royce-nya. Pei Ruyan parkir di luar. Dia ganti baju dan bersandar di pintu mobil. Gaun putihnya bikin dia makin terlihat dingin dan anggun. Biasanya nggak kelihatan. Ternyata Pei Ruyan punya sisi polos dan rapuh seperti ini. Ini gara-gara Kim Ming, tiap hari aja aku lihat konten, cewek. Baca komentar sampai otakku kacau. Aku percepat langkah, buka gerbang halaman. Langsung jalan cepat ke arahnya. Pelan-pelan aja, jangan lari. Ini gelangmu. Kak Ruyan, aku balik dulu ya. Kak Ruyan, kamu harus panggil aku apa? Malam-malam ngurusin ginian, aku bisa ngalah kok. Sayang Ruyan. Tadi malam lihat kamu gak makan banyak. Ini bikinan tante di rumahku. Coba yang kamu suka, jangan tidur dalam keadaan lapar. Cuma makanan kecil, gak usah dipikirin. Tempat makannya juga gak usah dikembaliin. Anggap aja terima kasih udah bantu Kim Ming. Ya udah, makasih ya sayang Ruyan. Pulang sana, habiskan terus tidur. Dah. Awalnya cuma mau pastiin dia pulang biar bisa tidur. Sekarang malah makin ruwet, jadi makin gak bisa tidur. Lapar juga sih, tadi mau minta Tante Jiang masak mie. Sekarang ada yang udah siap, jadi praktis. Ini, cuma, 4 lauk 1 sayur bikinan Tante. Makanan ringan di rumah Ruyan segini mewahnya. Ya udah, yang penting kenyang. Malam-malam gak tidur, malah makan di sini. Dan makannya sana itu. Kak, kamu pulang ya? Makan apa? Kasih aku dong. Oh, aku ambilin piring sama sendok. Nih, ambil sendiri set alat makannya. Makan sana. Siapa yang masak? Enak juga rasanya. Kayaknya bukan masakan rumah kita. Iya, dikasih orang. Makan pelan-pelan aja. Achen, kamu gak suka sama Haiyang ya? Kenapa bilang gitu? Dia bilang kalian berdua ngobrolnya gak nyaman. Suruh aku pulang buat nemenin kamu. Jadi dia yang duluan ngadu ya? Wang Haiyang takut aku yang duluan ngadu. Jadi dia putar balik fakta dan fitnah aku. Kakak kedua malah percaya. Dia ngomong apa sih? Gak ada apa-apa. Achen, apa kamu merasa dia merebut kakakmu? Jadi benci sama dia? Kamu tuh selamanya adik kesayangan kakak. Gak ada yang bisa merebut kakakmu darimu. Kak, pacarmu itu karakternya jelek. Dia tuh lain di depan lain di belakang. Waktu kamu gak ada, dia perlakuin aku dengan buruk. Malah nyindir kalau aku cuma bisa ngandelin kamu. Sekarang malah duluan ngadu. Dia ngomong kasar ke kamu. Aku langsung berdiri diam, gak ngomong sepatah kata pun. Percaya dia gak percaya aku, kakak kedua kamu tuh bodoh banget. Baru jalan beberapa langkah aku balik lagi. Langsung ambil piring dan sendok dari tangan Lulu. Makananku, dikasih ke anjing aja gak buat kamu. Pastinya aku percaya adikku sendiri dong. Si kecil ini gak mau dikasih tahu beberapa kata aja. Sayang, kamu gak marah sama adik kan? Jangan marahin dia ya, dia cuma terlalu tergantung sama kamu. Jadi dia punya rasa benci ke cowok-cowok di sekitarmu. Intinya, ini karena dia terlalu dekat sama kamu. Kamu harus ajarin dia dengan baik. Selain itu, adik mungkin akan membantahmu. Bilang kalau aku yang terlalu. Kamu juga harus memahaminya, usianya masih muda. Belum tahu cara mengelola perasaan di antara kalian. Wajar saja kalau dia menyalahkanku. Awasi saja dia baik-baik. Harus belajar hidup rukun. Lulu langsung mengangkat telepon dan menelepon. Wang Haiyang, maksud perkataanmu apa? Aku yang sedang bertanya padamu. Menurutmu, adikku tidak hanya menganggapku sebagai kakak. Benar begitu. Tidak sepenuhnya juga. Hubunganmu dengan adik sangat dekat. Sudah bersama bertahun-tahun. Usianya masih muda. Belum pernah pacaran. Wajar saja kalau punya perasaan pada lawan jenis yang dekat dengannya. Itu hal yang normal. Wang Haiyang, perhatikan kata-katamu. Aku dan Achen hanya kakak adik. Dia hanya menganggapku keluarga, tidak lebih. Dia masih muda, kalau kamu bicara seperti itu. Tidak pantas untuknya. Aku tidak ingin mendengar perkataan seperti itu lagi. Di hati Lulu, Li Chen tetap lebih penting dariku. Untungnya aku hanya menyukai uangnya. Untuk uang, berbicara lembut sedikit juga tidak apa-apa. Sudahlah, jangan marah. Aku yang salah. Aku hanya terlalu menyayangimu. Aku yang bersalah, baiklah. Sayang jangan marah. Begini saja, besok aku masak mie untukmu, ya? Dengan kesal aku duduk di tempat tidur. Tak lama kemudian pintu kamarku diketuk. Kakak menghangatkan susu untukmu, minum dulu sebelum tidur. Aku tidak mau minum, berikan saja pada pacarmu yang suka memutarbalikkan fakta itu. Sudahlah, jangan marah. Kakak percaya padamu, bukan padanya. Kalian berdua mau pacaran seperti apa terserah. Urusanku apa? Lagi pula aku masih punya kakak sulung. Harus dibujuk, kalau tidak adik yang baik ini. Nanti diambil oleh si Lulaoda. Kalau pacarku kelak selalu menyebut-nyebut pria lain. Aku pasti juga akan cemburu. Aku lihat lampu kamarmu menyala. Belum tidur, atau terbangun karena aku? Aku belum tidur, kakak sulung ada perlu. Uang saku seharusnya juga tidak banyak. Perlu membeli properti dan mobil untuk diri sendiri. Saat jalan-jalan dengan teman. Melihat barang yang disuka juga bisa langsung dibeli.
Aku tidak mau, benar-benar tidak mau. Uang yang mereka beri sudah cukup. Aku tidak punya kebutuhan yang harus menghabiskan uang. Nanti kalau keluar bawa kartu ini saja. Sedia payung sebelum hujan. Dia juga sangat berharap aku bisa bersikap padanya seperti pada Lulu. Apa adanya, jujur. Mengulurkan tangan minta uang, setelah berkata Lusue langsung pergi. Sepertinya berbeda dengan yang kubayangkan. Apakah aku menggunakan pikiran kotorku sendiri untuk menebak kakak sulung yang lembut, cantik, serta memiliki kecantikan dan kekayaan? Kartu tanpa PIN, kalau hilang tidak bisa mengganti. Mungkin benar aku yang berpikiran sempit. Lusue kali ini sangat sopan. Dan juga membelaku. Bahkan mau membawaku ke lingkaran pergaulannya. Baru saja juga memberikanku kartu. Perbuatan Lusue membuat hatiku senang sekaligus gelisah. Yang membuat senang, aku selalu takut bisa rukun. Dengannya hanya hayalanku. Yang membuat gelisah. Aku rendah diri, takut dia hanya sedang mempermainkanku. Achen, buka pintu cepat. Kakak ajak makan enak. Adik baik, kakak salah. Kakak minta maaf padamu. Teriak-teriak apa? Kamu akhir pekan tidak kerja ngapain di rumah? Aku cari adikku urusanmu apa? Dia juga adikku. Kamu mau pacaran ya pacaran saja. Kamu gila ya? Lula udah. Ini kalimat pertama. Ini yang kedua. Berhenti sebentar. Kami kembali. 什么疯？吵什么吵？你就这么当姐的啊？你俩干嘛呢？我顶着鸡窝头，肿着眼睛打开了门，拉开门就看见了已经炸毛了的两。Ini yang kedua. Berhenti. 哭了，眼睛怎么肿了？陆雪理了下衣服，也看过来。没事。 Sebentar. Kami kembali. Kedua kakak beradik tidak ada yang bicara. 就是玩游戏睡得晚了，你俩没事吧？不想睡就洗漱下楼吃早饭吧。赶紧收拾，我今天带你出去玩。 Masing-masing berpesan satu kalimat padaku lalu turun ke bawah. Pasti ada masalah. Ayo, makanlah. Pura-pura apa? Masih marah. 来，吃饭吧。 Tidak. 还生气呢？ Achen paling bisa berkata tidak sesuai hati. Sudahlah, kakak salah, Achen paling manis. Hari ini kakak minta maaf padamu. Ajak kamu jalan-jalan, ya. Bukannya kamu selalu ingin melihatku naik wahana terjun bebas. Bukannya kamu dari dulu pengen lihat aku naik wahana terjun bebas. Hari ini, kakak akan mengurusmu 2 kali. Kakak, gak apa-apa kok. Aku bisa mengerti kamu. Aku juga bisa mengerti pacarmu. Kalau aku jadi dia, punya pacar yang begitu dekat. Dengan cowok lain yang bukan saudara-saudara. Aku juga pasti bakal kesal. Kamu harus lebih sering manjain dia. Lagi pula, kita berdua adalah keluarga yang gak bakal pergi. Lulu mengerutkan kening, baru saja mau menegurku. Tiba-tiba dering teleponnya berbunyi mendesak. Lalu aku lihat ekspresinya berubah dari biasa jadi serius. Kemudian tampak agak khawatir. Gak apa-apa, aku segera ke sana, kamu jangan khawatir. Setelah melangkah 2 kali, dia berhenti, menatapku dengan canggung. Sementara aku dengan wajah datar menggigit Bak Pao. Aku hari ini sama kakak. Gak apa-apa, kamu pergi saja. Achen, Hai yang kecelakaan. Dia gak tahu cara nanganinnya. Aku mau bantuin dia dulu. Kamu hari ini di rumah aja ya. Kalau gitu, nyetir pelan-pelan di jalan. Lulu diam sebentar. Ngeluarin HP dan ketik beberapa kali. Lalu aku langsung berbunyi. Alipay terima transfer, 20.000 yuan. Achen, pacarnya itu. Apa bikin kamu ngerasa nggak enak? Lusue terus mengamati kita berdua. Tiba-tiba kayaknya ngerti sesuatu. Lusue yang pinter banget ini. Pasti udah nangkep. Nggak juga sih. Cuma mungkin dia baru sama kakak. Masih dalam masa-masa seru. Pengen sering-sering bareng aja kali. Aku ngerti kok. Orang itu punya maksud apa, ngincar apa. Langsung kelihatan. Cara cowok itu lihat Achen tadi malam. Matanya penuh niat jahat. Meski dia sembunyikan dengan baik di depan Lulu. Tapi kejahatan yang keluar tanpa sengaja itu. Yang paling beneran. Dan Lulu sama dia gak bakal lama. Bukan karena faktor luar. Kemampuan finansial lu sekarang gak cukup. Buat ngejar nafsu serakahnya. Tapi apa gak salah yang ngomongin ini ke Achen? Dia masih kecil, gak seharusnya kena. Orang dan urusan kotor kayak gini. Hari ini aku ada janjian main golf. Kamu ikut aku main yuk? Aku gak ikut deh. Aku gak bisa. Gak bisa-bisa belajar. Kamu kan anak muda keluarga lu. Nanti besar pasti masuk ke lingkaran-lingkaran tertentu. Hal-hal kayak gini juga harus dikenalin. Aku taruh Bak Pao lagi, mau nolak. Tadi kan bilang mau ikut kakak hari ini. Lupa ya. Jangan takut nggak bisa. Aku carikan pelatih buat kamu. Kamu pinter banget, pasti langsung bisa. Gimana kamu tahu aku pinter? Rapor belajar kamu dari kecil sampai besar aku simpan semua. Setiap kali kamu selesai ujian, aku selalu nelpon buat evaluasi bareng. Kamu kira aku cuma formalitas aja? Aku beneran kira cuma formalitas. Kak, kita berangkatnya kapan? Tunggu kamu kenyang, istirahat dulu baru pergi. Hari ini orang lain yang butuh bantuanku. Kita datang kapan aja gak apa-apa. Kak, aku udah kenyang. Aku pakai baju apa yang cocok. Ini terlalu santai ya. Udah aku bilang, hari ini orang lain yang butuh kita. Gak perlu kamu yang nyamperin.
Kamu cuma perlu main dengan senang aja. Oh, kalau gitu nggak usah ganti. Bos Lu dateng. 这位是 Adik aku. Biar gue yang nemenin kamu. Sebentar. Pelatihnya udah diatur. Adik ya. Adiknya mirip banget sama ibu. Kok yang ganteng-ganteng pada lahir di keluarga ibu? Bener-bener kayak lagi nyamperin Lusue. Omongan apa aja bisa keluar. Ya Master Achen, aku Guya. Asisten pribadi Bos Lusue. Bos udah kasih tahu semua. Aku antar kamu cari pelatih dulu buat belajar. Nanti setelah bos lu selesai urusan sama si gendut itu, dia temenin kamu. Aku nggak bisa apa-apa, mungkin bakal merepotin kamu. Nggak apa-apa, aku udah carikan pelatih buat kamu. Yang paling cantik di tempat ini. Kalau nggak suka bisa diganti. Boleh aja, boleh aja. Yang penting jago. Soalnya baru kenal. Mau sih ada niat, tapi nggak berani juga. Banyak anak orang kaya kesini minta dia khusus. Iya, kamu bisa coba ayunkan sticknya. Nggak kena bolanya juga gak apa-apa. Yang penting ayunannya keluar udah sukses. Aku pegang stick dengan 2 tangan. Pelatih ini terlalu lancangnya. Aku bukan playball kaya yang cuma cari cewek, loh. Jangan bergerak. Kalau pukulan pertama nggak kena bolanya. Bisa sial seharian, tahu. Kak Zuyan. Aku tahu wajahku bikin orang nggak bisa berpaling. Tapi sekarang, adik, kamu harus fokus. Lihat bolamu. Gampang banget dibohongi. Tapi lucu juga sih. Lihat bolanya. Sekarang, ikuti aku. Angkat tangan. Ayunkan sticknya. Bola putih itu melayang di udara, membentuk parabola yang hampir sempurna. Aku tersenyum lebar. Rasanya cukup puas juga. Dulu kok aku nggak pernah ngeh ya. Adiknya Xiao Sui ternyata seganteng ini. Sayang banget, udah di duluan Ruyan. Memangnya kalau dari dulu kamu sadar, berani kamu deketin, itu masih bocah. Kalau kamu berani punya niat jahat, Lu Lao Er bisa bongkar tengkorakmu. Tapi emang ganteng sih. Ngomong gini buat apa? Nona Pei udah jatuh hati. Kita ini jangan berharap lagi. Kita lanjut atau pergi? Terus di sini nonton mereka berdua main drama cinta. Si Hizizi itu dateng gak sih? Kamu sama Hizizi gak beres-beres, demi satu cowok. Sampai temenan pun jadi putus. Nanti kalau dia dateng, kalian berdua salaman aja terus baikan. Kan lebih asik kita sekumpulan cewek nonton kejadian orang. Bagus, kamu hebat. Waktu putar badan, perhatikan titik berat badanmu. Lutut kanan harus stabil, terus di sini. Lengan kiri bisa sedikit ditekuk. Iya, kamu hebat. Kalau Pei Ruyan jadi pelatih di sini, pasti banyak yang mau pesan dia. Ah, Chen. Enggak. Terus tadi aku ngomong apa? Kok kayak tanya murid di kelas sih? Mana aku tahu dia ngomong apa? Tadi aku malah membayangkan Pei Ruyan jadi model dalam. Kak Ruyan, aku mungkin kurang olahraga. Sekarang lenganku agak pegel. Kalau gitu kita istirahat dulu. Sampai di area istirahat. Baru aku tahu ternyata ada beberapa orang lain di sini. Kak Kiki, Kak Long Yu, Kak Zizi. Kalian juga ada di sini. Pei Ruyan mendorong pinggangku pelan dari belakang. Menyuruhku duduk. Ah Chen, ngapain jauhan banget? Tadi percuma aku ajarin kamu main golf. Adik, jago juga main bolanya. Posturnya bagus banget. Ini pertama kalinya aku main. Pertama kali? Wah hebat dong, kakakmu mana? Dia ada janji mau bahas sesuatu, nanti nyusul. Setelah gue yang menyapa beberapa orang. Dia menyuruh pelayan menaruh barang di depanku. Tuan muda, ini snack dan jus yang disiapkan Pak Lu untuk Anda. Bisa dicicipi dulu. Beliau sebentar lagi sampai. Kata Pak Lu, snacknya jangan kebanyakan. Siang nanti beliau akan ajak Anda makan hotpot. Takut perut Anda nggak nyaman. Ya udah, makan dikit lah. Adik, kamu nurut banget, kakakmu larang makan. Langsung nggak makan, makan aja. Xiao Sui nggak ada, kami para kakak nggak bakal lapor. Ini orang-orang nganggep aku masih bocah ya. Adiknya aja nurut. Kamu malah ngajakin dia nakal. Nanti kalau Xiao Sui dateng marahin adiknya. Kamu yang tanggung jawab. Tanggung jawab ya tanggung jawab. Aku ngobrol sama adik ini urusanmu apa? Udah, mereka belum baikan juga, terserah deh, aku udah berusaha. Kiki lagi ngelihat Xiao Wu. Adik, kakak keduamu mana? Dia keluar. Apa pacarnya kecelakaan? Kok kamu tahu? Aku nggak cuma tahu, aku juga yakin dia pasti nggak apa-apa. Cuma kecelakaan kecil aja. Dia nabrak mobilmu. Mobilku dia nggak berani tabrak. Dia cuma berani tabrak mobil murah yang jelek. Terus kok kamu bisa tahu? Cepetan bilang. Aduh, galak amat sih. Aku cuma kasih saran karena khawatir adekku bakal dirugikan. Kalau orang lain, mana mau aku urusin hal kayak gini? Intinya sebenarnya sih nggak ada yang spesial. Pacarnya kakak keduamu itu cuma. Waduh, kaget aku. Kakak, kamu datangnya. Dia itu apa? Dia cuma mantan atlet yang udah lulus bertahun-tahun. Lusue, jangan mendekatiku. Wah, Lusue lagi kesel nih. Dia serem banget kalau lagi marah. Achen, gimana progres belajarnya? Udah belajar gerakan dasarnya. Kakak Ru yang ngajakin aku main beberapa kali. Lumayan seru sih.
Lu Sue nggak izinin Kiki ngomong. Dia pasti nggak bakal cerita. Mereka kan lebih dekat, ya kan? Bagus. Nanti aku ajakin kamu main beberapa kali lagi. Siang ini makan hotpot. Aku udah bilang ke keluarga, kalian ikut nggak? Ikut dong. Ayo kita minum-minum. Dek, aku tahu ada toko kue yang jual es krim cake enak banget. Nanti aku beliin buat kamu. Boleh aku bawa keluarga nggak? Bawa aja, sekalian bisa nemenin Acen ngobrol. Ruyan, kamu gimana? Peiru yang memejamkan mata dan bersandar di dekat Lu Sue, di sebelahku. Acen. Aku menoleh dengan wajah polos. Peiru yang tiba-tiba ditabrak keras. Lu Sue, mobilku rusak, hari ini aku numpang mobilmu ya. Boleh, mobilmu kenapa? AC-nya bermasalah. Ayo, kakak ajakin kamu main beberapa kali lagi. Bagus, sangat bagus, cepat tangkap. Memang berbakat, pantaslah adekku. Dulu di rumah sering dengar omongan paman Lu dan mama. Katanya Lu Sue tuh keras banget. Susah dapat pujian dari mulutnya. Ruyan, AC-nya rusak. Dari kapan? Baru rusak, ada masalah. Mana berani. Cuma, aku lihat Xiao Sue sekarang juga lumayan jagain adeknya. Jalan cintamu kayaknya bakal makin sulit. Keluarga dia yang keras kepala itu lebih ribet lagi. Nah kan, kenapa Xiao Sue nggak mau kasih tahu adeknya? Mungkin dia tahu beberapa hal. Xiao Sue takut, urusan kotor kayak gini ngerusak kuping adeknya. Dia masih terlalu muda. Jangan kasih tahu dia hal-hal yang berantakan ini. Ya udah, lagian cowok itu cuma mau cari duit. Gak bakal bunuh orang atau bakar rumah. Lulu udah lama sombong di luar. Sudah saatnya dia diusik-usik. Main lagi, aku capek beneran nih. Akhirnya rombongan ini pulang. Beberapa orang lainnya mau siapin barang dulu. Hanya Pei Ruyan yang naik mobil Lu Sue. Soal pasar saham belakangan, kamu masukin berapa lagi? Saham? Siapa yang nolak duit lebih? Aku masukin beberapa, coba-coba aja. Aku mau masukin ke perusahaan teknologi Jia. Kamu minat nggak? Aku lihat adeknya kayaknya tertarik. Adek juga main saham. Kok ketahuan ya? Aku nggak main saham. Aku nggak ngerti. Nggak ngerti bisa pelan-pelan belajar. Nanti aku ajarin. Kakak Ruyan juga bisa ngajarin. Dia jago banget main saham. Iya, pulang buka akun, kakak Ruyan ajarin. 5 tahun lagi bikin kamu lebih kaya dari kakakmu. Gimana? Uang jajan, itu termasuk nggak? Termasuk, modal pertamaku dulu ya dari uang jajan. Kartu yang aku kasih bisa kamu pakai semau kamu. Anggap aja modal awal buat main saham. Oh, aku ngerti. Kakak. Lu Sue kayaknya beda banget dari yang selalu aku bayangin. Kakak kedua tadi buru-buru pulang sebentar. Terus buru-buru pergi lagi. Biarin aja, asal dia nggak bawa orang yang aneh-aneh pulang. Nggak perlu lapor apa-apa. Takut Wang Hailiang nggak senang. Acen, kamu mau pacaran nggak? Lagi ngapain? Kok wajahnya kayak habis berbuat salah? Jangan-jangan diam-diam pacaran. Nggak, aku nggak punya pacar, nggak mau pacaran juga. Tunggu lulus dulu. Sebenarnya, kalau nemu yang cocok, pacaran juga nggak apa-apa. Kamu udah 20 lebih. Sudah usia nikah menurut negara. Soal kakakmu, aku bisa bicarain. Ini datang buat nyari info dari kakaknya ya. Soalnya Kim Ming bilang, sepupu perempuannya ini nggak pernah peduli sama urusan siapa-siapa. Kecuali buat bantu saudara perempuannya. Nggak ada alasan lain yang terpikir. Kak Ruyan. Aku beneran nggak mau pacaran, nggak seru. Mending fokus belajar aja. Biar nanti lulus bisa bantu-bantu urusan keluarga. Nggak seru. Dek, minum anggur nggak hari ini? Kakak bawain anggur buat kamu. Coba dicicip. Aku lihat dulu anggur apa. Awalnya kan gak gini. Gimana caranya sampai dibujuk-bujuk malah bilang, gak mau pacaran sama sekali. Terus gimana nasibku? Nunggu dia 2 tahun lagi. Wah, gak bisa. Udah berapa lama aku nunggu? Kak Long Yu, anggurnya apa? Romane Conti tahun 2005. Anggur tahun ini rasanya enak banget. Hari ini sengaja ku bawa buat kamu. Coba deh. Jangan-jangan, kakakku larang minum alkohol. Minum dikit kenapa? Nanti kemana-mana. Buat urusan bisnis kan harus bisa minum. Harus dilatih dari kecil. Nanti kalau ada yang nyobain anggur, kamu gak bisa bedain yang enak sama jelek. Kamu kan pecandu alkohol, minum sendiri aja. Jangan ajari anak orang jadi jelek. Jangan harap. Si adek aja ngiler gitu. Pada gak ngasih minum. Setiap hari bilang dia udah gede. Tapi seteguk anggur aja gak dikasih. Ayo dek. Kak Long Yu jelasin kenapa anggur ini enak. Wah, kelihatannya enak banget. Wah, kue es krim yang di bawah hizi-hizi. Aku suka banget. Pas lagi asyik makan, Sue dateng sama keluarganya. Dek, perkenalin. Ini pacarku, Yo Yishan. Ini adiknya Xiao Sue, Acen. Kalian ternyata satu alma mater.
Senior Yishan. Chen. Kalian kenal. Jadi kamu adik muda keluarga lo itu. Kita kenal 2 tahun, kamu gak pernah cerita. Aku gak bilang ke siapa-siapa, takut mempermalukan keluarga. Kamu tahu, keluargaku pada hebat-hebat. Takut jadi beban. Kamu juga hebat kok. Mulai lagi meragukan dan merendahkan diri. Udah dibilangin kan itu gak baik. Yishan, kamu kenal sama adik Chen? Iya, ini junior kampusku. Hari pertama dia masuk kuliah. Aku yang kebagian jagain dia. Gak nyangka Kak Kiki ternyata pacarmu. Dulu cuma kadang dengar senior Yishan sebut-sebut pacarnya. Gak nyangka yang dia bilang cuma bisa makan, minum dan main karena perjodohan itu Kak Kiki. Junior yang kamu bilang baik banget itu, ternyata Chen. Kebetulan banget. Nanti kamu bisa sering ikut kita main ke Chen. Nah ini bagus. Nanti ada alasan buat keluar bareng dia. Pacarnya sendiri yang dingin banget. Kalau sering sebut-sebut Chen, berarti suka banget. Aku juga gak nyangka. Kiki yang dikenal sebagai mata-mata ulung. Di depan senior Yishan jadi kayak gini. Kayak murid SD yang manis. Di depan wali kelas. Kak, pacarnya Kak Kiki. Ternyata senior kampusku. Aku kagum banget sama dia. Lu Sue mengelus kepalaku. Nanti sering-sering kumpul bareng. Pelan-pelan aja. Iya, udah ada kemajuan. Pei Ruyan memandangku sambil tersenyum, matanya berbinar. Ke aku malah penuh kewaspadaan. Kapan Chen bisa tersenyum manis ke aku juga? Beberapa orang di ruangan ini, masing-masing punya pikiran sendiri. Pas makan, karena kita berdua, suasana di meja jadi lumayan harmonis. Pei Ruyan emang gak selera makan. Datang makan hotpot cuma buat godain aku. Aku keluar bentar. Bagus, tapi kok gak denger ya? Aku temenin. Nona, telepon dari bapak. Lu Sue berdiri dari tempat duduknya. Kalian lanjutin makannya ya, aku mau angkat telepon dulu. Di meja makan kini hanya tersisa aku, Yishan, Long Yu, dan Hizizi. Yishan, kamu tahu ada masalah apa? Nggak tahu. Long Yu meneguk anggurnya, melirik ke arah Hizizi. Lalu mengambil gelas bersih yang lain. Menuangkan sedikit anggur merah ke dalamnya. Dan membawa gelas itu untuk duduk di sampingku yang kosong. Ayo, adik, cicipin. Anggur spesial ku bawa buat kamu. Harus kamu coba, minum sedikit nggak apa-apa kok. Long Yu menyodorkan gelas itu ke hadapanku. Xiao Sui dan Ruyan kan melarangnya minum alkohol. Kenapa kamu malah cari masalah? Aku lagi ngomong sama adikku. Urusanmu apa sih? Adikku Chen kan pengen minum. Masa aku diam aja disebut kakak? Minum aja, langit runtuh pun kakak yang tanggung. Paling-paling cuma ditonjok kakaknya Chen. Aku bersumpah, awalnya aku mau menolak. Tapi suasana sudah seperti ini, anggurnya enak banget. Kan ku bilang kamu punya selera, minumnya juga jago. Adikku memang hebat. Dalam waktu singkat, aku sudah menghabiskan 2 gelas anggur merah. Lu Sue kembali ke restoran bersama Ruyan dan Kiki setelah selesai telepon. Dasar kurang ajar. Sudah dibilang jangan kasih dia minum, malah kamu yang ngajakin. Nanti kalau Xiao Sue dan Ruyan pulang, aku nggak bakal halangi mereka bacok kamu. Mana aku tahu sih? Aku kira cuma karena dia masih muda jadi dilarang. Siapa sangka kalau mabuk dia jadi kayak gini. Lauhi, tolongin aku. Tolong apaan? Bersiaplah mati aja kamu. Chen, turun sini, datang ke kakak. Mama, kenapa lagi nggak peduli sama aku? Kemarin kan mama masih cium aku. Mama. Aku Chen lo. Chen, denger baik-baik. Aku kakak Long Yu. Adik, cepat sadar. Dia nyiksa aku. Mama, mama. Bawa aku pergi ya. Anak ini, kasihan banget ya. Saat dia memutuskan untuk memelukku, tiba-tiba ada tangan yang muncul dari samping. Menepis tangan Long Yu. Dengan gerakan lihai, dia melepaskan tanganku yang sedang memeluk Long Yu. Lalu justru membuatku memeluknya. Lalu Pei Ruyan membiarkanku memeluk dengan wajah tanpa ekspresi. Sebelum dengan lancar membawaku naik ke lantai atas. Long Yu lega, lalu duduk kembali di kursinya. Waduh, nyaris mati kaget. Dia juga nggak sengaja kok, tadi lihat adik pengen minum. Jadi dikasih sedikit. Xiao Sui, maaf ya. Beneran maaf. Aku nggak tahu kok, aku kira cuma karena kamu nggak suka adik. Masih muda. Beneran nggak tahu bakal kayak gini. Beneran maaf. Biar kamu kapok. Nggak nurut lagi. Nggak berani lagi. Long Yu terus minta maaf. Lu Sue menghela napas. Masalah hari ini, jangan disebarin. Adikku masih muda. Gampang malu, kalau orang luar tahu.
Dia pasti nggak enak. Aku Long Yu bersumpah. Masalah hari ini pasti nggak ada yang bocorin. Selain itu, siapapun yang berani ngomong jelek soal adikku, langsung aku hadapi. Xiao Sui nggak enak mukul kamu. Aku yang mukul. Biar kamu kapok. Wajah Lu Sui masih masam. Dia melirik Long Yu. Dia kalau minum pasti blackout. Besoknya nggak ingat apa-apa. Aku mencium aroma yang familiar. Perasaanku pun sedikit tenang. Mama masih sayang Achen, kan? Waktu Mama pergi dulu. Juga ada kesulitan yang memaksa, kan? Kamu buka mata baik-baik, lihat siapa aku. Aku mengangkat kepala dengan mata terbuka. Ini aku kakak Ruyanmu. Ingat, Mama nggak ada gunanya, Pei Ruyan yang berguna. Mama, apapun kata Mama benar. Mama suruh Achen apa, Achen lakukan. Achen baik, lihat aku. Kata Mama, ingat. Nanti kalau ada masalah cari Pei Ruyan. Dia calon istrimu. Pakai dia semaumu itu wajar. Mama, Achen nurut. Mama. Sayang baik, ulangi sekali. Nanti kalau ada masalah cari Pei Ruyan. Dia calon istrimu. Aku pakai dia semaumu itu wajar. Sayang baik, cium Mama dulu, tidur ya. Aku memegang wajah Mama dan menciumnya dengan keras. Bibirnya mengembang dengan senyum bahagia. Lu Sui mendorong pintu kamarku dan tertegun sejenak. Aku terbaring di tempat tidur dengan nyenyak. Kedua tanganku menggenggam erat salah satu tangan Pei Ruyan. Pei Ruyan yang biasanya benci disentuh orang. Bukannya kesal lalu mendorongku. Malah dengan tangan satunya lagi. Terus menepuk-nepuk punggungku dengan lembut. Dia menunduk memandang wajahku. Ekspresi matanya tak terlihat jelas. Tapi seluruh aura tubuhnya memancarkan kelembutan layaknya seorang ibu. Kerut di dahi Lu Sui pun mulai menghilang. Ia juga, sudah 2 kali adik yang penurut ini. Menangis sambil memeluk dan memanggilnya, Ibu. Pasti hati Ruyan pun luluh. Oleh panggilan manis adik kecil ini. Dia perlahan menarik tangannya dari genggamanku. Lalu menyelimutiku dengan hati-hati. Memandangi wajahku beberapa detik. Sebelum akhirnya mematikan lampu samping tempat tidurku. Dia pernah mengalami kekerasan waktu kecil. Tapi detailnya tak jelas. Bukannya waktu itu Lulu bilang, kalau dulu hidupnya susah. Mungkin itu penderitaan sebelum Bibilan menikah lagi. Seperti apa hidupnya dulu. Mungkin cuma dia sendiri yang tahu. Memang kalau habis minum dia selalu begitu, kamu masih mau nutupin. Lihat aja dia ngiler lihat minuman. Gimana kalau dia minum di luar? Kalau pas minum gak ada orang yang dikenal. Terus dia dimanfaatin gimana? Dia kan sensitif dan pendiam. Nanti cuma cari sudut sepi sendirian. Terus merenungi lagi trauma masa kecilnya. Nunggu Bibilan pulang dulu baru kita bicara. Gimana kondisi Aceng sekarang? Udah baik? Lagi istirahat? Maaf ya, aku nggak bareng Aceng, jadi nggak bisa nahan dia minum. Kalau tahu, aku pasti nggak bakal biarin dia minum. Salahnya Long Yu tuh, dia yang paling keras ajakin minum. Kata Kiki benar, ini bukan salah kamu. Untungnya, kamu dekat sama Aceng. Nggak bakal ngejek dia. Masa yang ngejek dia? Dia aja nggak pernah ngejek aku. Aku cuma kasihan sama dia. Seberat apa sih beban hidupnya? Sampai habis minum jadi kayak gini. Kixi lalu menyelipkan tangannya di lengan Yo Yishan. Mulai sekarang kita baik-baikin aja sama adek Achen. Bantu dia tutupin kekurangannya. Kalau gitu kami pamit dulu ya. Gak ganggu lagi, biar Achen istirahat. Oh, iya. Setelah itu, mereka berdua pun pergi. Pulang, aku suruh supir anterin. Ruyan, pusing, malas gerak, tidur di rumahmu aja. Oke, nanti aku suruh asisten siapin kamar tamu. Kamu istirahat dulu. Aku tidur nyenyak sepanjang malam. Besok paginya langsung duduk di tempat tidur sambil menggeliat. Kerasa kayak ada sesuatu yang kelupaan. Aku coba mengingat kejadian semalam. Kayaknya nggak ada yang aneh. Tapi hati ini masih terasa diselimuti kabut. Ada sesuatu. Sudah di depan mata tapi masih samar-samar. Apa sih yang aku lupa? Perasaan aneh ini terus membayangi. Selagi aku mandi dan ganti baju. Begitu buka pintu kamar langsung nabrak seorang cewek. Kakak. Achen, lihat baik-baik, ini siapa? Kak Ruyan, kenapa kamu di rumahku? Nggak senang. Bukan, kamu kan kemarin mabuk. Jadi tidur di sini, kan? Siapa ya yang kemarin mabuk? Aku mengikutinya dari belakang. Dahi semakin berkerut. Memandang punggungnya. Di benak terdengar suara jauh. Yang terus mengulang namanya. Aku mau cari Pei Ruyan buat apa ya? Naik darah. Meski aku cuma numpang tidur semalam. Gak boleh dong kamu manfaatin aku kayak gini. Aku nggak, ngapain aku manfaatin kamu? Terus kenapa muka kamu merah? Aku, ada perlu sama kamu. Cuci otak pas mabuk, ternyata ada efeknya juga. Siapa yang tahu, kamu mau traktir aku? Makan atau minum teh? Atau, butuh bantuanku? Apa benar aku perlu dia? Aku nggak ada perlu apa-apa. Aku harus cepat makan, hari ini ada kelas. Cewek yang barusan menggoda itu sudah duduk di ruang makan. Sedang ngobrol dengan Lu Sui. Aku pun duduk di kursiku. Kemarin malam, kakak nggak pulang ya? Nona kedua pulang tengah malam kemarin. Sampai sekarang belum bangun. Oh, sebentar aku antar, nggak bakal bikin kamu telat.
Makasih, Kak. Aku makan sambil menunduk. Pei Ruyan melirikku sebentar, lalu diam. Kak, aku ngapain aja semalam? Kamu ingat apa aja? Aku cuma ingat Kak Long Yu nyuruhku. Nyobain anggur yang dia bawa. Habis itu blank total. Ah Chen, pernah nggak kamu mikir? Kalau habis minum kamu nggak ingat apa-apa. Itu bahaya banget loh. Kalian habis minum masih ingat kejadian selanjutnya. Orang normal kalau minum, asal nggak mabuk berat sampai jatuh, biasanya masih ada ingatan soal kejadian sebelumnya. Aku jarang minum. Dan belum pernah bahas soal ini sama orang. Jadi kupikir wajar aja kalau nggak ingat. Ah Chen, kamu cuma segelas langsung mabuk. Habis mabuk langsung blank. Itu nggak normal dan bahaya. Bayangin, kalau kamu minum di luar. Nggak ada keluarga di sekelilingmu. Terus kamu blank, gimana? Aku janji nggak bakal minum di luar lagi. Cuma di rumah kalau ada orang. Ya udah, itu udah kemajuan. Sisanya, nanti kita bahas pelan-pelan. Kartu yang aku kasih dulu, belum dipakai. Uang jajanku masih cukup. Kartunya aku taruh di rumah. Ah Cheng, keluarga kita punya banyak duit. Cuma aku sama adikmu nggak bakal habisin. Aku usahain kelola. Kamu juga harus bantu tanggung jawab keluarga. Dah, Kak. Halo. Lula udah, kamu kasih Ah Cheng minum lagi. Gimana sih ngelihat rumah sendiri? Di depan mata kamu aja dia bisa dikasih minum. Kamu tahu dari mana? Kamu sengaja sembunyiin dari aku. Gak kasih tahu ya, cuma karena aku lagi pacaran. Kamu pikir aku gak peduli sama adekku? Lu Sui nutup telepon dengan wajah datar. Pacarnya sendiri yang ganggu adekku. Dia yang main di klub sampai tengah malam. Gak ada hak buat nyalahin aku. Lulu di rumah dengan rambut acak-acakan. Ngelihat video yang dikirimin ke HP-nya. Langsung pusing 7 keliling. Dia zoom in videonya. Long Yu ya. Yang suruh adekku minum. Oke, bagus. Long Yu kemarin takut dipukul Pei Ruyan. Langsung kabur sama Hizizi dari rumah Lu. Rencananya mau minta maaf kalau udah reda marahnya. Dia pagi-pagi udah ke kantor urus kerjaan. Bos Long, ada nona bermarga Lu mau ketemu. Cepat, suruh naik. Bos Long, nona Lu udah sampai. Lo berani-beraninya mukulin aku di tempat lo. Mau mati ya? Lo yang mau mati. Siapa yang suruh kasih adekku minum? Jangan gerak, biar aku yang gebukin dia. Lo beneran. Lu Lau Er, skill kurang ya latihan. Cuma segini beraninya nyerang. Sendirian ke tempat adekku. Kalau bukan karena ngeliatin Sui dan adekku. Udah gua bikin lumpuh. Berani sebut nama adekku lagi. Kemarin kenapa suruh dia minum? Aku. Udah cukup, gak usah berantem, ngobrol bentar. SIS, kemarin suruh adek minum emang salah aku. Tapi aku gak sengaja kok. Aku juga gak tahu dia bakal kayak gitu abis minum. Nanti aku minta maaf ke adeknya. Oke. Aku juga salah. Aku terlalu emosi. Sudahlah, justru gara-gara berantem kita jadi kenal. Meskipun aku gak suka lo, tapi di antara kita masih ada Sui dan adeknya. Aku harus kasih muka ke mereka berdua. Hari ini lo pukul aku balas. Tapi lo pukul aku sekali lagi, urusan selesai. Deal. Maaf ya, aku pergi dulu. Tunggu bentar. SIS, gini nih. Gimana lo tahu aku yang suruh adek minum? Lu Lau dan gak mungkin ngadu diam-diam kayak gitu. Ah Cheng mabuk sampai hilang ingatan, dia bahkan gak sadar apa-apa. Aku dulu pernah berteman dengan Hizizi. Video itu dia kirim ke aku pagi ini. Kemarin aku sedikit berselisih dengan pacarku. Jadi semalaman tidurku gak nyenyak. Pagi ini lihat video, langsung emosi dan langsung ke sini. Kemarin dia masih membelaku dan bilang hal-hal baik. Tapi pagi ini langsung menjualku. Sudahlah, gak kenal kalau gak berantem. Lain kali kalau ada kesempatan kita minum bareng. Dasar Hizizi. Suka melihat keributan dan melapor, dasar tukang ngadu. Kakek, ini aku, Long Yu. Wah, lagi perawatannya. Teleponku datangnya nggak pas nih. Tapi ini penting juga sih, menurutku. Hizizi lagi ngejar seorang selebriti kecil. Sudah kularang tapi dia nggak mau dengar. Aku tahu kakek nggak suka orang dunia hiburan. Jadi langsung telepon kasih tahu. Jangan bilang ini dari aku ya. Nanti dia nggak mau akui aku sebagai temannya. Sampai di sekolah, aku lihat Kiming wajahnya penuh amarah. Ada apa? Cewek cantiknya nggak keburu. Mending ikut kamu main ke yacht. Tahu nggak, cewek itu cantik banget. Tapi pacarnya lebih ganteng lagi. Dia juga baik banget, traktir aku makan. Terus anterin aku pulang. Kasihan banget ya, bro. Mau ketawa ya ketawa aja, dunia memang begini. Jiming nunduk di meja. Iya, kamu jago main golf nggak? Seru sih, aku baru mulai belajar. Kemarin ketemu sepupumu juga. Dia yang ngajarin aku. Apa? Dia ngajarin? Dia baik hati segitunya. Katanya mau terima kasih karena aku bantu kamu lulus tes fisik. Dunia ini akhirnya berubah jadi sesuatu yang gak aku kenal lagi. Gak punya pacar udah biasa. Tapi sepupu yang gak punya hati itu juga jadi gila. Hancur aja deh semuanya. Jurusan kita sore gak ada kelas. Jimmy ajak aku ke tempat baru. Toko mesin game yang baru buka.
Pas aku ke toilet, dengar ada orang lagi nelpon di bilik sebelah. Nanti aja kamu lihat sendiri. Mana bisa saingan kamu? Langsung dapat anak pejabat. Aku ini dibilang anak orang kaya. Tapi uangnya sendiri nggak banyak. Dia mau keluarin uang buat aku. Tapi uangnya memang nggak banyak sih. Baru beli berapa jam tangan aja. Mobilku baret. Dia cuma bilang mau benerin. Aku kasih kode setengah mati. Baru dia setuju beli mobil. Mobil puluhan juta cuma bayar DP doang. Aku sial banget sih. Dua yang ngejar aku dulu ternyata beneran kaya. Punya duit dan pengaruh. Aku malah milih yang miskin ini. Parahnya mereka saling kenal. Mau balik kedua itu juga nggak bisa. Ya udahlah, buat sementara gini aja. Dia bilang mau ajak aku jalan-jalan bentar lagi. Habis pulang jalan-jalan baru putus. Aku juga belum ada target baru. Kalau di sekitar kamu ada yang kaya, jangan lupa kenalin ya. Aku diam saja. Nungguin orang sebelah keluar toilet. Baru aku buka pintu. Kiming lihat aku keluar dengan muka masam. Ada apa? Misalnya, sepupumu punya pacar. Tapi dia pacaran sama sepupumu bukan karena suka. Tapi cuma mau duitnya? Gimana? Lumrah aja sih. Lumrah? Cuma mau duit? Gak ada perasaan. Dia cuma mau bikin seneng kakakmu. Beneran biasa aja, orang sekarang realistis semua. Bahkan seringkali dari awal. Udah jelas berapa harganya. Kamu traktir, aku temani, ada masalah. Hal kayak gini biasa di kalangan kita. Mana ada banyak cinta sejati. Pertama lihat suka. Lalu duduk bahas kesepakatan. Kamu temani aku main, aku kasih kamu duit. Kakakku ke Wang Hai yang jelas ada perasaan beneran. Kelihatan suka banget. Dia cuma mau dapat lebih banyak duit darinya. Ping-ping lihat aku murung, nanya. Kakak pertamamu atau yang kedua? Yang kedua, jangan bilang siapa-siapa ya. Aku rasa kakakku beneran jatuh cinta. Gue harus kasih tahu dia yang sebenarnya nggak. Jangan deh, ngapain juga. Kayak yang lo bilang tadi, cowok itu cuma ngincar duitnya aja. Kasih dia uang buat bikin kakak lo senang. Masih lebih baik daripada kasih duit tapi tetap nggak bisa bikin dia bahagia. Kim jelas-jelas lebih santai aja lihatnya. Lagi pula, siapa tahu kakak lo duluan yang bosen. Kalau lo ngomong sekarang, belum tentu kakak lo nerima. Ah, ini pertama kalinya kakak gue perkenalin pacarnya ke gue. Siapa sangka ternyata begini. Gue agak sedih lihat Lulu. Sebenarnya kakak lo di luar juga mainnya lumayan. Gue diam sejenak. Terus sepupu lo gimana? Apa? Tiba-tiba gue penasaran sama Pei Ruyan. Maksudnya punya pacaran model gitu juga nggak? Kiming nurunin suaranya. Serius banget. Yang disekolahin, gue yakin nggak ada. Walaupun dia tajir, tapi gue curiga dia itu orang aneh. Bukan manusia normal, nggak suka cowok. Nggak suka siapa-siapa. Iya sih, ini kan urusan percintaan kakak sendiri. Bagaimanapun juga, gue nggak seharusnya ikut campur. Orang yang lagi kasmaran berat, dikasih tahu juga nggak dengerin. Gue naik taksi pulang ke rumah. Lulu lagi nelpon di ruang tamu. Besok nggak jadi keluar ya, nanti gue datengin. Baik-baik ya, gue transfer duit. Buat jajan sama teman. Amin bener juga, yang penting bisa bikin dia senang. Siapa sih yang nggak ngarep sesuatu? Achen, sini. Nada suaranya langsung berubah. Kak, kenapa? Kok bisa dipukulin orang? Kamu berantem ya? Gak apa-apa, cuma luka kecil. Sekarang, gue tanya. Kok minum lagi? Hah? Kok tahu? Luka di muka. Kamu itu kenapa? Cuma ketemu orang mabuk di bar. Gue gak apa-apa. Dia lebih parah. Sekarang ngomongin kamu, kan udah dibilangin jangan minum. Kakak juga udah ngomong, gue kedepannya cuma minum di rumah. Di luar nggak bakal nyentuh alkohol sama sekali. Kamu kedepannya di rumah juga jangan minum, denger nggak? Paling nggak harus ada gue di samping kamu baru boleh minum. Ngerti? Nanti siapa yang jagain? Kak, kamu suka banget sama pacar kamu ya? Iya, dia lembut dan baik hati. Cocok banget sama selera gue, emang gue suka. Nanti kamu sering-sering deketin dia. Kamu juga bakal suka sama dia. Yang penting kamu suka, perasaan kamu yang utama. Kamu takut dia khawatir lihat lukamu. Makanya gak ketemu dia ya? Iya, dia perhatian banget ke gue. Lihat gue kayak gini pasti sedih. Masih aja kepeleset cinta, gak ada obatnya. Gue berani, hati gue keras. Gak gampang nangis. Gue olesin obat buat kakak. Achen, jangan sinis-sinis gitu. Lu Sue ada acara malam ini, gak bisa pulang makan malam. Dia nelpon gue khusus. Nyuruh gue makan yang benar. Lulu di meja makan ada suaranya kecut. Baru berapa hari gue gak perhatiin kamu. Si Lu udah langsung nyelonong masuk jadi kakak baik. Licik banget sih. Omongan apa itu? Keluarga apaan? Kakak juga baik kok.
Dulu gue aja yang berpikiran sempit. Adik udah mulai belain si Luda. Gue mau jalan-jalan sama Haiyang. Kamu minta cuti beberapa hari, ikut gue yuk. Gue ingat yang gue denger di toilet siang tadi. Sejenak gue beku, tapi langsung normal lagi. Gue nggak ikut, ujian udah dekat. Gue harus belajar serius, kamu aja yang pergi. Kak, kamu pergi kemana aja boleh. Tapi ingat janji kamu ke gue. Jangan ke pegunungan salju, jangan main ski. Acen dari kecil selalu bilang jauhin pegunungan salju. Nggak boleh gue ski. Lagi pula, Haiyang sebelumnya bilang pengen ke Hawaii. Jauh banget tuh. Janji ya, kita pinky promise. Kekanak-kanakan banget sih. Kunmin pulang ke rumahnya. Nemu Peiruyan lagi ada di rumahnya. Dia jinjit-jinjit. Coba-coba mau nyelonong ke kamar. Anak ini. Makin gede makin gak karuan. Sepupu lagi di sini. Gak mau nyapa. Anak ini, makin susah diatur. Tadi ngapain aja? Qin Bin duduk dengan patuh. Aku cuma jalan-jalan sama teman, gak kemana-mana kok. Sama siapa? Sama Ah Chen. Ngobrolin apa aja? Orang tua Qin sih rada heran. Tapi mereka nggak ikut campur. Kakakmu nanya nih. Qin Bin mikirin topik siang tadi, cari yang bisa diceritain. Ah Chen nanya, apa kamu punya cowok yang dimanja? Dasar jia-jia. Ngomongin pria. Anak kecil kok ngomong gitu. Dia nanya, kamu jawab apa? Ku bilang, kakakku ini orangnya bersih. Dia mendambakan cinta yang murni dan indah. Dia nggak mungkin ngelakuin hal yang aneh-aneh. Memang banyak yang pengin dimanjain dia. Tapi dia aja nggak peduli. Bibir Peiruyan sedikit terangkat. Paman, Bibi, aku ada urusan dulu ya. Soal investasi yang kalian omongin. Kirim proposalnya ke asistenku. Oke. Ruyan hati-hati di jalan ya. Ini, udah beres. Gak nyangka investasi kali ini lancar banget. Kebetulan lagi modnya Peiruyan nih. Ah Chen, udah mulai peduli. Apa aku punya cowok di sampingku? Duduk di mobil, lihat jam. Baru jam 8. Ambil HP, buka. Ikon jamur kecil itu. Ujung jentik, kirim pesan. Notifikasi HP bunyi. Kulihat dia kirim beberapa kode saham. Beli atau enggak, beli sekarang atau nanti, maksudnya apa ya? Aku nggak suka ngobrol sama orang yang nggak kenal. Tapi Peiruyan hampir langsung balas pesanku dalam sedetik. Tapi aku pengen cari duit. Orang itu kirim panggilan video. Kenapa harus video sih? Kenapa nggak chat aja? Aku beneran nggak suka komunikasi kayak gini. Tapi demi uang, ku balas panggilannya. Mungkin ini kebiasaannya. Orang kaya dia lebih suka ngobrol langsung. Kakak Ruyan. Udah makan. Udah. Tadi kamu kirim kode saham. Ya, itu rekomendasi beli. Atau gimana? Dasar mata duitan, kalau bukan soal uang. Pasti dia pura-pura nggak dengar teleponku. Iya. 2 yang belakang kamu amati dulu. Kalau turun 5 hari berturut-turut, baru beli. Oke, 2 yang depan besok ku beli. 2 belakang diamati. Turun 5 hari langsung ambil. Makasih Kak Ruyan. Sama-sama. Sekarang kamu pegang saham apa aja? Cuma beli emas sedikit. Lagi naik gila-gilaan nih. Emas ya, simpan aja. Naik juga jangan dijual. Aku juga mikir gitu, dari kecil. Setiap ada uang jajan, separuhnya selalu kubeliin emas. Sudah belasan tahun, udah banyak yang terkumpul. Dan untungnya juga lumayan. Ah Chen, ada yang mau kamu tanya langsung ke aku? Udah enggak, soal saham udah kuingat. Makasih Kak Ruyan. Besok malam sama kakakmu makan di rumahku. Kining juga dateng. Hah, makan di rumahmu? Setelah telepon Peiruyan ditutup, aku buka laptop, cek satu-satu. Kode saham yang dia kirim tadi. 2 yang disuruh beli. 1 perusahaan teknologi, 1 perusahaan film. Harganya sekarang murah. Naik turunnya stabil. Ingat dulu Lusue bilang pengin investasi perusahaan teknologi. Mungkin yang ini. Kalau gitu, pasti nggak bakal rugi. Ini uang jajan yang kukumpulin. Ditambah dari Lulu. Aku langsung hitung. Uang liquid yang ada. Nggak sampai 100 juta. Ini tabungan jajanku plus dari Lulu. Ini masih kurang. Uang lain di pasar saham. Aku juga nggak mau ganggu. Gimana kalau pakai kartu ini dulu? Nanti kalau udah untung, balikin modalnya. Lagi pula dia bilang boleh buat latihan. Cuma nggak tahu batas. Yang bisa kupakai berapa? Tanya dulu deh. Nggak baik langsung pakai uang orang, ya kan? HP berdering, kulihat sekilas. Langsung senyum-senyum sendiri. Ibu. Sayang Aceng, lagi ngapain? Aku mau mandi dan istirahat, Bu. Ibu sama Om sekarang ada di mana? Kami lagi di Prancis. Aceng, kamu belum pernah ke Prancis, kan?
Liburan musim panas ini main ke sini yuk. Om kamu beli perkebunan di sini. Sekarang ibu kelihatan jauh lebih cantik. Uang memang bisa merawat seseorang, tapi cinta lebih kuat lagi. Gimana hubungan kalian? Bu, dulu aku salah sangka sama kakak. Kakak itu baik banget. Perhatian, dan baik juga ke aku. Dia ajak aku jalan-jalan, kasih aku kartu juga. Beneran? Sekarang kalian udah akur ya? Kalau menurut ibu, tetap anak ibu yang paling baik. Siapapun yang deket sama kamu pasti suka. Iya ya, jadi ibu sama om baik-baik aja. Keliling dunia di luar sana. Jangan khawatirin aku. Bagus deh, nanti setelah kami tinggal di sini sebentar. Aku sama om kamu rencananya mau lihat aurora. Ibu, kalian harus bahagia ya. Oh iya, kakakmu mana? Kakak, udah tidur kali ya? Atau jangan-jangan keluar lagi main? Udahlah, aku malas ngurusin. Dah ibu. Setelah telepon dengan ibu, hatiku jadi lega. Cuma ngobrol sebentar sama keluarga. Lebih efektif daripada psikolog termahal sekalipun. Aku baru pulang, takut kalau aku mandi dulu kamu udah tidur. Jadi langsung dateng tanpa ganti baju. Gak apa-apa, Kak. Makan malammu enak. Mau aku masakin mie lagi? Gak usah, waktu makan ada dessert yang cantik. Kelihatannya enak. Jadi aku bungkusin satu buat kamu, mau coba? Waktu kecil, kue murah tapi enak. Dalam kap kertas yang dibawa pulang ibu sepulang kerja. Waktu remaja, kotak ayam goreng yang dibeli Lulu. Dengan memanjat pagar dan agak penyet di tas. Sekarang ditambah dessert kecil. Yang dibawa pulang kakak setelah urusan bisnis. Detail-detail kecil dalam hidup ini dengan jelas memberitahuku. Kalau aku dicintai banyak orang. Makasih, Kak. Kakak udah makan? Belum, aku lagi minum, belum sempat makan. Cuma kepikiran kamu mungkin suka. Kalau gitu, habis kakak mandi turun ke bawah. Kita makan bareng, yuk. Kakak mandi dulu, kamu turun aja duluan makan, jangan nungguin aku. Sampai di ruang tamu, aku malah nyari-nyari Lulu ke ruang makan. Gak ketemu, aku keluarin HP kirim chat. Kak, lagi di mana? Kakak beli kue. Ikut makan juga. Aku lagi nemenin Hayang ngobrol, kamu makan aja. Kamu makan sendiri, jangan kasih Kak Lulu. Kekanak-kanakan. Sebenarnya kakak juga nggak gampang. Sejak muda udah sendiri di luar negeri. Belajar dan kerja sama-sama sukses. Tanpa pengawasan orang tua, dia bisa jadi orang sukses. Disiplin dirinya pasti kuat banget. Sekarang pulang ke Indonesia nerusin perusahaan om. Belum pernah dengar dia mengeluh capek. Tapi aku ingat banget, dulu om pulang dari urusan bisnis. Masih bisa peluk ibu sambil ngeluh, bilang makanannya kurang enak. Atau bilang belum kenyang. Waktu itu, ibu pasti tersenyum ke dapur. Masakin dia semangkuk mie yang paling sederhana. Apa kakak karena nggak ada yang bisa dimanja? Jadi nggak pernah bilang susah, dia kayaknya. Lebih kasihan daripada aku. Sampai di sini, aku langsung nyelonong ke dapur. Lu Sue habis mandi dan ganti baju rumah. Datang ke ruang tamu. Aceng. Kak, aku bawa nampan dengan kedua tangan. Di atasnya ada semangkuk mie kuah bening yang masih mengepul. Dengan daun bawang hijau mengambang di permukaan. Aku masakin kakak semangkuk mie. Aroma minyak wijen menyeruak. Dulu om pulang dari urusan bisnis. Selalu minta ibu masakin semangkuk. Kakak, coba makan sedikit. Lu Sue udah biasa mandiri, dan sangat disiplin. Meski makan di luar belum kenyang. Pulang ke rumah, dia nggak akan makan lagi. Tidur dengan rasa lapar, menurutnya lebih nyaman. Tapi sejak pulang ke rumah ini udah kedua kalinya aku siapin makanan buat dia. Pertama ginger milk curd dan telur kukus. Sekarang mie kuah yang dimasak sendiri. Rasa hangat mengalir di hati. Lu Sue yang belum makan pun merasa hangat di seluruh tubuh. Lu Sue berjalan ke meja. Makasih, Aceng. Ada apa, Kak? Kok daun bawangnya nggak dimakan? Lu Sue mengeluarkan ponselnya, menyusun mangkok dan sumpit dengan rapi. Bukan, mau fotoin dulu, buat upload di media sosial. Oh gitu, ternyata kakak juga suka ngereker kehidupan sehari-hari ya. Perasaan seperti ini, kehangatan yang begitu nyata. Ternyata datang dari adik sendiri. Aku akhirnya paham kenapa si Lulu itu bisa sangat khawatir dan perhatian banget sama Ah Chen. Anak yang sebaik ini, memang gak pantas merasakan susah sedikit pun. Atau menderita sedikit pun. Aku di samping main ponsel. Pas buka media sosial langsung lihat postingan Lu Sue. Baru sebentar di-upload, udah ada yang komen. Long Yu, wah, masakannya adik kita jago juga ya. Ganteng lagi bisa masak. Pei Ruyan gak kasih like. Cuma balas, jangan sampai anaknya kepanasannya. Aku iri sama persahabatan mereka bertiga. Meskipun cuma ngobrol doang gak ngapa-ngapain, tetap aja gak bikin boring. Cepet banget mie kuah Lu Sue habis. Dia cengar-cengir agak malu. Ah Chen jago masaknya, aku jadi keasikan makan kebanyakan. Aku tahu kamu jarang makan midnight snack. Jadi cuma masak sedikit mie, nggak banyak kok. Kakak aku aja bisa habisin satu mangkok penuh. Lulu sering minta kamu masakin mie ya? Iya, dia sering nongkrong di bar, klub Bing. Kadang pulangnya udah subuh. Karena aku bangun pagi, jadi aku yang masakin mie. Dia aja udah berantakan. Masih ganggu orang yang lagi sekolah serius. Memang nggak boleh dibiarin terlalu bebas.
Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Oh iya, Kak. Kakak Ruyan kirimin aku beberapa kode saham. Bilangnya besok langsung invest di dua itu. Bantu aku lihat dong. Gak apa-apa, invest aja, Ruyan gak bakal nipu kamu. Itu, Kak, tapi aku gak punya banyak. Cash yang bisa dipakai, aku mau. Kartu yang dulu aku kasih gak ada password, gak ada limit. Ambil aja buat modal awal kamu. Aku juga mikir gitu. Tapi aku pengen tahu batas. Yang bisa aku pakai berapa sih? Kamu mau berapa? Dengan malu-malu, aku tunjukin angka 5. 5 miliar. Aku geleng-geleng kepala. 500 juta. Lusue nanya lagi. Aku masih geleng, dia tanya hati-hati. 500 juta. Boleh nggak? 500 juta buat apa? Aku kasih 5 miliar. Ambil dulu buat dipakai. Kalau habis nanti aku tambahin lagi. Hah, Kak? Aku dari kecil sampai gede. Belum pernah lihat uang sebanyak ini. Segede apapun aku, uang segini tetap wow banget. Investasi memang gini, baru mulai belajar. 5 miliar buat latihan udah cukup. Nanti kalau udah lebih gede, uang segini gak bakal dianggap apa-apa. Oh iya, Kakak Ruyan bilang. Besok malam makan di rumahnya. Kini juga dateng, dia gak bilang ke kamu. Gak, dia emang dingin ke orang luar. Tapi ke orang dalam dia baik banget. Kamu bisa banyak ngobrol sama dia. Dia jago soal investasi. Nanti biar dia yang bimbing kamu. Modal kamu bakal cepat berlipat ganda. Udah, waktunya udah malam, naik tidur yuk. Pas pagi harinya Lusue lihat. Luka di muka Lulu. Kirain dia lagi berantakan di luar. Langsung marah-marah dikit. Tadi malam kemana lagi? Bisa-bisanya sampai kayak gini. Aku turun dan pegang muka Lulu, dilihat kiri kanan. Alhamdulillah, kelihatannya lebih baik dari kemarin. Istirahat lagi 2 hari, nanti bisa keluar main sama pacar. Main mulu, umur 24 tahun. Gak ada urusan serius sedikit pun. Kapan rencananya masuk perusahaan? Barusan marah-marah dikit udah cukup. Sekarang di depan adik. Berlaga orang tua, tunggu papa lu pulang dulu. Dia aja gak buru-buru. Kamu buru-buru apa? Gak takut aku masuk dan rebut harta warisan? Emang kamu sanggup? Kakak, duduk dulu, makan yuk. Oke, lihat nih 2 orang ini bentar lagi bakal ribut. Aku coba nengahin. Kakak, muka kamu lagi ada luka. Istirahat yang baik di rumah. Hari ini biar kakak yang antar aku ke kampus ya. Oke dah, nanti sore habis kelas, aku suruh orang jemput kamu. Mampir dulu ke kantor sebentar. Nanti kita pergi makan ke rumah Ruyan bareng. Oh, oke. Jadi cuma aku yang nganggur gak ada kerjaan ya? Apalagi aku lagi ada luka. Jadi gak bisa keluar ketemu pacar. Awalnya mau main sama Aceng. Tapi sekarang malah begini. Adikku juga direbut sama si kurang ajar. Bos lu itu. Mau ngomong kemana lagi? Wang Haiyang benar-benar gak pantas. Dengan kakak sebaik ini. Tapi, aku juga ngerti sifat Lulu yang suka ngeyel. Meski dikasih tahu hidangan ini terbuat dari tai. Dia pasti tetap nyoba dulu sampai ngerasain bau busuk baru mulai marah-marah. Udahlah, seperti kata Ahming. Cuma urusan keluar duit sedikit kok. Lagi pula aku sebentar lagi bakal punya uang. Dulu kakak yang nafkahin aku. Nanti, aku yang nafkahin kakak saja. Kak, adik lagi mencoba mengambil hatiku. Karena aku mau direbut sama bos lu. Dia merasa bersalah. Lusue berdiri di pintu lihat aku menghibur Lulu. Sudah kak, kakak di rumah aja ya. Jangan lupa makan yang teratur, olesin obat di sudut mulutnya. Wajah Lulu yang awalnya masam mulai membaik. Ucapannya juga mulai ada efeknya. Iya, kamu buruan pergi kuliah. Jangan sampai telat. Akar rambutmu mulai menghitam, perlu ditambah warna lagi. Atau ganti warna lain. Kakak masih mau warnain ini, bukannya adik. Paling suka warna kakak yang ini. Acen, sebentar lagi bakal macet. Dah kak. Dering telepon berbunyi. Haiyang, pagi-pagi sudah telepon. Kemarin seharian gak ketemu. Wang Haiyang memang gak terlalu tulus padaku. Tapi dia ganteng. Badannya bagus, manis mulutnya. Dan bisa ngerti perasaanku. Aku juga kangen kok. Hari ini harus investasi berapa banyak ke pasar saham. Coba dulu dengan 5 juta. Atau langsung pakai dana besar itu. Suka warna coklat. Lulu bilang kamu suka coklat. Oh, warna yang bagus aku suka semua. Selera adik memang masih oke. Kak, apakah kakak Ruyan lebih hebat dari kakak? Iya, dia sangat hebat. Keluarga PI sudah berakar di Beijing. Di setiap generasi selalu ada 1-2 orang yang benar-benar luar biasa. PI Ruyan adalah yang terbaik di generasi mereka. Dia anak tunggal, kalau gitu mau dia hebat atau enggak, tetap dia yang mewarisi. Keluarga PI sangat kompleks. Kakek buyutnya punya 4 anak, dan anak-anak itu punya banyak cucu. Sampai generasi mereka. Ada yang di politik, hukum, militer, bisnis. Di keluarga seperti ini, jaringannya rumit banget. Gak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Di keluarga PI, yang menguasai urusan ekonomi. Barulah yang jadi pemimpin. Di generasi sebelum PI Ruyan. Tanggung jawab besar itu jatuh ke ayahnya. Ayahnya harus memilih dengan adil dan jujur. Dari banyak anggota keluarga muda.
Siapa yang pantas meneruskan tanggung jawab keluarga? Untungnya, Pei Ruyan cukup luar biasa. Sebagai penerus pemimpin, seluruh keluarga ratusan orang, nggak ada yang nggak setuju. Satu orang setuju itu biasa. Tapi ratusan orang setuju. Itu artinya dia memang punya kemampuan. Hal-hal ini bukan rahasia besar. Orang-orang di lingkaran ini pada tahu. Aku kasih tahu, biar kamu lebih paham. Dia memang agak dingin. Kadang bicaranya juga pedas. Tapi karena hormat padaku, ke kamu dia nggak akan sepedas itu. Kirim jadwal kuliahmu ke aku. Kalau sore aku nggak bisa jemput, asistenku yang akan jemput kamu. Oke, Kak, sampai jumpa. Aku berdiri di pinggir jalan, tersenyum sambil melambaikan tangan ke Lu Sue. Hati dipenuhi kehangatan. Mobil Lu Sue perlahan menjauh. Aku berbalik menuju kampus. Tapi pikiran masih tertuju pada investasi saham yang akan datang. Dana 50 juta, bagiku. Jelas jumlah yang sangat besar. Tapi aku tahu, ini adalah kepercayaan dan dukungan. Dari kakak. Uang ini bukan cuma kepercayaan kakak padaku. Tapi juga investasiku untuk masa depan. Aku memutuskan untuk serius menjalani semuanya. Aku tak boleh mengecewakan harapan kakak sulung. Setelah kelas berakhir, aku mendapat pesan dari Lu Sue. Dia bilang ada urusan jadi tak bisa menjemputku. Tapi sudah menyiapkan asistennya. Aku keluar dari gerbang sekolah. Melihat mobil hitam terparkir di pinggir jalan. Asistennya dengan sopan membukakan pintu untukku. Saat makan bersama keluarga, selalu ada perasaan aneh. Seperti ada yang mengawasiku diam-diam. Tapi pikiranku penuh dengan urusan saham. Jadi tak kuhiraukan lebih lanjut. Sampai di rumah, ku buka laptop. Memeriksa kode saham dari Pei Ruyan. Aku putuskan ikuti saran Pei Ruyan. Besok pasar buka, langsung aku beli. Beberapa hari berikutnya, setiap hari ku ikuti perkembangan pasar. Untungnya, dua saham itu performanya lebih baik dari perkiraanku. Harganya naik stabil, hatiku pun lega. Lebih baik dari yang kuduga. Syukur aku ikuti saran Pei Ruyan. Sementara itu, hubungan Lulu dan Wang Haiyang tampaknya mulai bermasalah. Setiap pulang, dia selalu membawa luka. Aku tahu, Wang Haiyang bukan orang yang bisa diandalkan seumur hidup. Tapi Lulu seperti terjebak dalam lingkaran cinta. Tak bisa melepaskan diri. Suatu hari, Lulu pulang dengan wajah murung. Dasar bajingan Wang Haiyang itu. Apa yang dia lakukan pada kakak? Ku duduk di sampingnya dan bertanya pelan. Kakak, kamu baik-baik saja? Lulu menyungging senyum tipis dan berkata, gak apa-apa, cuma capek kerja aja. Ku tatap dia, tahu dalam hati dia berbohong. Aku tahu, yang dia butuhkan cuma seseorang untuk mendengarkan. Pundak tempat dia bisa menangis dengan tenang. Dan aku, bersedia menjadi sandarannya. Achen, aku atur kumpul keluarga. Malam akhir pekan. Aku undang Ruyan dan Long Yuki mereka. Kamu ikut di rumah, biar ramai. Oke, Kak. Lu Sue, lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Lu Sue, lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Pei Ruyan memakai gaun biru muda. Terlihat sangat cantik. Achen, kamu hari ini ganteng banget. Terima kasih, Kak Ruyan. Aku kasih tahu, waktu aku ke tempat itu. Benar-benar luar biasa. Omonganmu selalu harus didengarkan dengan diskon. Acara berjalan lancar. Semua ngobrol dengan riang. Pei Ruyan sendiri yang masak. Membuat hidangan spesialnya, daging merah. Kak Ruyan, masakan ini enak banget. Suka ya? Makan banyak. Cuma ngobrol kurang seru. Ayo main game. Yang kalah dapat hukuman kecil. Yang gak berlebihan. Ayo. Aku, suaraku gak bagus nyanyi. Semoga kalian gak keberatan. Gak apa-apa, nyanyi aja. Kami janji gak ketawa. Kalau gitu, aku tunjukkan kejelekanku. Berjalan bersama, tangan kecil genggam tangan besar. Hari ini semangat, seperti kemarin melambaikan tangan. Bagus-bagus, penuh perasaan, adik berani. Terima kasih semuanya. Achen, kamu antar Kak Ruyan pulang. Mobilnya parkir agak jauh. Gimana belajar akhir-akhir ini? Bisa ikut nggak? Iya, lumayan. Lagi belajar fotografi. Rasanya cukup menarik. Achen, kamu benar-benar rajin, pertahankannya. Terima kasih Kak Ruyan, aku akan berusaha. Cepat pulang, malam dingin, lain kali kumpul lagi. Kak Ruyan hati-hati di jalan. Sampai di rumah, ku baringkan diri di kasur. Mengingat acara hari ini. Kakak sulung dan Kak Ruyan baik sekali padaku. Aku merasa sangat beruntung. Kamu benar-benar rajin. Hari-hari berikutnya, aku terus belajar giat. Sambil tetap pantau perkembangan pasar. Aku tahu semua ini tak lepas dari bantuan Kakak sulung dan Kak Ruyan. Namun hubungan Lulu dan Wang Haiyang semakin memburuk. Kamu bohong, kamu sama sekali nggak pergi bantu melahirkan. Acheng, kamu manusia. Kakak, jangan takut, aku di sini. Acheng, aku ingin meninggalkannya. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Kakak, aku akan membantumu. Kamu perlu pergi darinya. Dan memulai hidup baru.
Terima kasih, Cheng. Tanpamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa hari berikutnya, aku membantu Lulu membereskan barang-barangnya dan menempatkannya di sebuah hotel yang aman. Aku menemaninya, memberinya kekuatan dan dukungan. Lulu perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia memutuskan untuk memulai kembali hidupnya sendiri. Chen, aku ingin memulai dari awal. Di saat yang bersamaan, hubunganku dengan Pei Ruyan semakin dekat. Sungguh baik, dia selalu memberiku dukungan dan semangat. Tepat saat aku membutuhkannya. Chen, bagaimana kalau Sabtu malam ini kamu datang ke rumahku? Hanya berdua saja. Aku yang masak, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan berdua saja denganmu. Aku sempat ragu, tapi akhirnya kuterima juga. Baik. Chen, aku sangat menghargai usaha dan keteguhan hatimu. Kuharap kamu bisa terus mempertahankan tekad awal ini. Kak Ruyan, terima kasih, aku akan berusaha. Chen, kamu tahu, aku sangat menyukaimu. Kak Zuyan, aku juga menyukaimu. Chen, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Kak Zuyan. Sejak hari itu, hubunganku dengan Pei Ruyan menjadi semakin intim. Selamat pagi. Kami sering menghabiskan waktu bersama dengan indah. Sudah pulang. Tempat ini cantik sekali. Pei Ruyan sangat baik padaku. Sudah pulang. Supnya masih hangat di panci. Terima kasih. Suatu hari, beberapa bulan kemudian, Pei Ruyan datang dengan tergesa-gesa mencariku di rumah. Chen, aku. Ayo kita menikah. Kak Xuyan, kamu benar-benar sudah mantap. Chen, aku sangat mencintaimu. Kuharap kita bisa terus bersama selamanya. Kak Xuyan, aku juga mencintaimu. Aku mau bersamamu. Pei Ruyan mengeluarkan sebuah kotak cincin yang sangat indah. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sepasang cincin berlian pasangan yang berkilauan. Chen, maukah kamu menikah denganku? Aku mau, Kak Xuyan. Aku mau bersamamu seumur hidup. Pei Ruyan memelukku erat. Chen, aku mencintaimu, kita akan bahagia selamanya. Sejak hari itu, aku dan Pei Ruyan resmi menjadi pasangan tunangan. Hidup kami dipenuhi kebahagiaan dan kehangatan. Dukungan dan pengertian satu sama lain membuat kami semakin teguh melangkah ke depan. Setelah menikah, aku dan Pei Ruyan bersama-sama mengelola kehidupan kami. Kami berinvestasi bersama, mengatur keuangan bersama. Hidup kami semakin membaik, dan cinta kami pun semakin dalam. Setiap kali malam sunyi, aku selalu teringat kenangan-kenangan masa lalu, hari-hari yang pernah kulewati, baik yang bahagia maupun yang sedih, telah menjadi harta paling berharga dalam hidupku. Aku tahu semua ini tak lepas dari para kakak. Tak lepas dari Ruyan. Tak lepas dari semua orang yang mencintaiku dan membantuku. Kini aku bukan lagi anak yang kesepian dan tak berdaya. Aku punya sekelompok keluarga dan teman yang mencintaiku. Punya karir yang stabil dan kusukai. Aku juga punya seorang istri yang sangat mencintaiku. Dan yang juga sangat kucintai. Aku tahu, semua ini adalah anugerah takdir. Aku akan menjaganya dengan sepenuh hati. Kami akan terus bahagia selamanya.